Pertarungan empat besar telah berakhir, meninggalkan penduduk ibu kota dengan topik yang tak terhitung jumlahnya untuk didiskusikan. Fakta bahwa Siling adalah seorang kultivator Ibel 15, Lu Fan dirasuki oleh binatang spiritual, dan akhirnya Tian Qingyang dan Lu Fan melakukan pertarungan hidup dan mati sudah cukup untuk membuat seluruh kota membicarakannya selama 3 hari 3 malam. Terutama adegan di mana Lu Fan menghabisi Ibel 15 di depan umum sungguh mengejutkan. Kini, peringkat nasional kembali berubah. Lu Fan menduduki peringkat teratas nasional dengan kekuatan absolutnya. Pendekar Donghua, nama Lu Fan telah menjadi kata yang paling umum di mulut orang. Setelah nama ini, banyak orang juga menambahkan beberapa kata. Yaitu, prajurit pembunuh Ibel 15. Sudah kubilang, jika Tuan Lu Fan tidak dirasuki oleh makhluk spiritual kali ini, dia akan bertarung sampai mati dengan Siling. Mungkin, Siling akan memenangkan tempat pertama dalam seleksi. Ibel 15 kultivator memenangkan tempat pertama. Adegan itu membuat saya merasa malu hanya dengan memikirkannya. Tuan Lu Fan, apa yang telah Anda lakukan benar-benar seorang pahlawan. Itu benar. Saya mendengar bahwa penggarap setan sepertinya telah menangkap kerabat Tuan Lu Fan sebagai alat tawar-menawar. Anda juga mendengar apa yang dikatakan oleh penggarap setan. Pada saat itu, pasti ada penggarap setan lain yang mengendalikan kerabat Tuan Lu Fan di berdiri, mungkin dia adalah orang kepercayaan Tuan Muda Lu Fan. Dengan cara ini, Tuan Muda Lu Fan tetap tidak menyerah, dan mengangkat pedangnya untuk menghadapi Ibel 15. Keberanian dan tekad ini saja sudah cukup untuk pantas menduduki peringkat pertama di peringkat nasional. Tuan Lu Fan, Anda benar-benar memiliki aura seorang pejuang. Diskusi semacam itu terdengar di jalanan dan gang. Sebaliknya, ada diskusi tentang Tian Qingyang. Tian Qingyang takut dengan kekuatan Lu Fan hari ini. Jantung seni bela dirinya tidak stabil, jadi dia perlu waktu setengah bulan untuk menyesuaikan diri. Saya kira begitu. Alasan mengapa Tuan Tian Qingyang perlu istirahat selama setengah bulan adalah untuk membiarkan Lu Fan pulih dari cederanya sehingga tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia terlalu lemah untuk menang. Alasan kedua adalah untuk menyesuaikan mentalitasnya. Alasan ketiga adalah, saya mendengar bahwa di alam Tianku Tianjia, hanya dibutuhkan setengah bulan untuk menyelesaikan satu putaran latihan. Saya ingin tahu apakah ini suatu kebetulan. Ya, menurutku juga begitu. Awalnya, jumlah orang yang mendukung Tian Qingyang untuk memenangkan tempat pertama dalam seleksi 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak daripada Lu Fan. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengatakan itu. Bahkan kasino menyesuaikan peluang antara Tian Qingyang dan Lu Fan menjadi sama. Beberapa pemilik kasino kecil bahkan percaya bahwa peluang menang Tian Qingyang sedikit lebih rendah. Bukan untuk hal lain, hanya untuk hari ini, berbagai penampilan Tian Qingyang. Surga, awan kesedihan mulai berkumpul. Sejak awal seleksi, ia selalu penuh percaya diri dan Tianjia yang arogan. Hari ini tampaknya sangat membosankan. Di lobi, semua tetua surgawi dan murid elit semuanya tampak khawatir. Di tengah-tengah, Tian Qingyang berdiri berlutut sambil memegang pedang, menatap kepala keluarga Tian. Qingyang, apa yang kamu lakukan hari ini membuatku sangat tidak puas dan tidak bahagia. Perilakumu sangat kekanak-kanakan, sangat tidak dewasa, dan sama sekali tidak berarti. Kepala keluarga Tian memarahi Tian Qingyang dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tian Qingyang tidak menunjukkan kerendahan hati untuk menerima ajaran, dia menatap lurus ke kepala keluarga Tian dan berkata dengan tenang, kepala keluarga, saya harus memasuki alam Tianku. Kepala keluarga Tian menamparkan kursi kayu dengan keras, berdiri dan berkata omong kosong. Anda memasuki alam Tianku sekarang, bagaimana jika Anda terluka? Anda telah menyiapkan pertarungan hidup dan mati, dan ketika saatnya tiba untuk berperang melawan cedera, bukankah kamu harus menyerahkan hidupmu? Dengan Lu Fan, tidakkah kamu tahu berapa banyak usaha yang telah diinvestasikan keluarga padamu dan seberapa besar harapan yang diberikan padamu? Tian Qingyang berkata perlahan, guru, percayalah padaku. Dalam setengah bulan, Qingyang akan kembali dengan penuh kejayaan. Kepala keluarga Tian menatap Tian Qingyang lama sekali dan menghela nafas. Apakah kamu sudah berpikir jernih? Tian Qingyang berkata, sekarang saya memiliki aspirasi seni bela diri yang tidak stabil. Jika saya bersaing dengan Lu Fan dalam sikap ini, peluang saya untuk menang tidak tinggi. Kepala keluarga Tian tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda keluarga tidak mengetahui hal ini? Apakah menurut Anda saya tidak akan menemukan solusi untuk masalah ini? Jangan khawatir, saya akan meningkatkan peluang Anda untuk menang. Tian Qingyang terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan, saya masih ingin memasuki alam Tianku. Kepala keluarga Tian menghampiri Tian Qingyang dan bertanya dengan suara yang dalam, kamu tidak terlalu percaya pada keluarga atau aku? Tian Qingyang menjawab, guru, Anda pernah mengajari saya. Prajurit hanya bisa percaya pada diri mereka sendiri. Kepala keluarga Tian, dengan mata berbinar, mengambil pedang lagu naga dari tangan Tian Qingyang. Melambaikan tangannya,
Kepala keluarga Tianjia berkata karena menurutmu begitu, silakan saja. Pedang lagu naga akan aku simpan untuk saat ini. Kamu tidak akan berguna baginya di wilayah Tianku. Tian Qingyang menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, memberikan hadiah besar kepada kepala keluarga Tian. Bangun dan Tian Qingyang pergi. Kepala keluarga Tian mengambil pedang lagu naga dan duduk kembali di kursinya. Setelah sekian lama, kepala keluarga Tian bertanya apa pendapat Anda tentang masalah ini. Semua orang terdiam, kecuali sesepuh agung yang sepertinya telah menebak pikiran tuan keluarga dan berkata dengan lembut, Tuan keluarga, apakah Anda berencana memberikan nasihat kepada Yang Mulia? Kepala keluarga Tian mengangguk dan berkata, memiliki gagasan ini, menurut Anda apa yang harus saya katakan? Apa yang bisa saya katakan untuk memastikan kemenangan Qingyang? Tetua Agung tersenyum dan berkata ini sangat sederhana. Lu Fan hari ini lebih kuat daripada jika dia dirasuki oleh makhluk roh. Jika, dalam pertempuran yang menentukan, makhluk rohnya tidak dapat mengambil alih medan, maka kekuatannya hanya akan rata-rata. Semua murid keluarga Tian tiba-tiba mengerti dan mengangguk berulang kali. Ya, setelah Lu Fan dirasuki oleh makhluk roh, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak berada di alam Tiangang, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang Tiangang yang kuat. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghabisi si pembudidaya Ibel 15 Ling? Biarkan Yang Mulia memutuskan bahwa pertempuran terakhir harus adil dan tidak menggunakan binatang spiritual, Del. Kemudian, dia akan setara dengan diblokir oleh setengah dari kekuatannya, dan tentu saja dia tidak akan menjadi lawan Qingyang. Kepala keluarga Tianjia tersenyum dan mengangguk, berkata, lumayan. Ini ide yang bagus. Apakah masih ada lagi? Tetua Agung itu sedikit mengernyit dan berkata, apakah ini tidak cukup? Kepala keluarga Tianjia melambaikan tangannya dan berkata itu tidak cukup, tentu saja tidak cukup. Saat melakukan sesuatu, Anda harus sangat mudah. Saya menemukan dua orang dan datang menemui Anda. Mari kita lihat apakah metode saya berhasil. Saat dia mengatakan itu, kepala keluarga Tian bertepuk tangan dengan lembut. Seseorang berteriak kami kedatangan tamu terhormat. Perlahan, dua sosok berjalan, dikelilingi oleh beberapa murid keluarga Tian. Kedua orang ini ternyata adalah Wu Jun dan Feng Xiaoxiao. Kepala keluarga Tianjia memimpin dengan bangun, dan murid Tianjia lainnya berdiri dan memberi hormat dengan tangan terkepal. Tuan Wu Jun, Tuan Feng, saya sudah lama mengagumi Anda, silakan duduk. Kata kepala keluarga Tian dengan wajah hangat. Melihat kedua orang ini, Penatua Tian tahu apa yang akan dilakukan tuannya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya lalu duduk. Wu Jun mengepalkan tinjunya dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Tuan Wu sayang, saya telah bertemu dengan Anda semua. Feng Xiaoqiu juga dengan ringan menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan. Begitu mereka berdua duduk, Feng Xiaoqi berkata dengan keras Tuan Tian. Mengapa Anda memanggil kami ke sini? Kepala keluarga Tian tertawa dan berkata ini masalah kecil, ini hanya masalah kecil. Saya ingin tahu apakah kalian berdua masih tertarik pada Lu Fan. Kalimat ini cukup ambigu, sehingga Feng Xiaoqi dan Wu Jun terlihat aneh dan bingung. Kepala keluarga Tianjia melambai dengan lembut kepada orang-orang di bawah, dan segera, semua murid elit keluarga Tianjia pergi. Yang tersisa hanyalah para tetua keluarga Tian. Kepala keluarga Tianjia mengetuk sandaran tangan kursi dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum kalian berdua. Biarkan saya langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan yang sebenarnya. Jika Lu Fan dan saya, Tianjia Tian Qingyang, mau bertarung sampai mati dalam waktu setengah bulan, kalian berdua pasti bahagia. Aku tahu. Jadi, aku ingin meminta bantuan kalian berdua. Murid Feng Xiaoqi menyusut untuk beberapa saat, tetapi Wu Jun tampak sangat tertarik dan bertanya bolehkah saya bertanya, bantuan apa yang Anda butuhkan dari saya? Kepala keluarga Tian tersenyum dan berkata ini bantuan kecil, bantuan yang sangat kecil. Saya hanya berharap ketika Lu Fan bertarung dengan Tian Qingyang saya dalam waktu setengah bulan, dia tidak akan berada dalam kejayaan penuh, itu saja. Apakah kalian berdua mengerti maksudku? Wu Jun memutar matanya, sudah mengerti. Feng Xiaoqi terkekeh dan berkata tanpa basa-basi Tuan Tian ingin kita bertarung dengan baik dengan Lu Fan selama periode waktu ini. Yang terbaik adalah mencegah dia terluka, bukan? Ekspresi kepala keluarga Tian sedikit berubah, dan dia berkata dengan tenang Tuan Feng, beberapa kata tidak ada artinya jika diucapkan terlalu jelas. Bagaimana menurut Anda? Feng Xiaoji tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke wajah kepala keluarga Tianjia dan berkata sungguh konyol bahwa Tianjia, salah satu dari 10 keluarga teratas, menggunakan metode yang tidak tahu malu, kotor, dan tercela seperti itu. Anda juga layak mendapatkannya disebut prajurit, keluarga. Segera, sekelompok tetua menatap Feng Xiaoqiu. Wajah pemimpin keluarga Tian juga menjadi jelek, dan dia berkata Feng Xiaoqi, saya melihat bahwa Anda akhirnya menonjol dari seleksi, tetapi kalah dari Lu Fan. Saya tahu bahwa Anda pasti tidak mau menyerah,
dan saya akan melakukannya memberimu kesempatan untuk melawannya lagi. Itu saja, aku tidak menyangka kamu begitu cuek dengan pujian. Nah, karena kamu tidak ingin melakukan hal seperti itu, kamu boleh pergi. Anggap saja kamu belum pernah melakukannya, ke rumah surgawiku. Feng Xiaoqi berdiri sambil tertawa kecil dan berkata, saya pikir kamu akan menghabisiku di sini. Ya, meskipun keluarga Tian tercela, mereka tampaknya memiliki sedikit toleransi. Kata-kata Feng Xiaoqiu jelas merupakan ejekan. Tapi kepala keluarga Tian tidak marah, dia hanya menatapnya dengan tenang. Feng Xiaoqi mendengus di akhir dan melangkah pergi sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan tatapan jijik kepada semua orang di keluarga Tian. Para tetua menyaksikan Feng Xiaoqiu pergi dan mencibir bocah bodoh, sulit baginya untuk menjadi orang besar. Orang ini benar-benar tidak tahu siapa dia, dan dia sama sekali tidak mengerti bagaimana orang berperilaku. Kamu berbicara begitu kasar, tidak heran kamu tidak bisa bergaul di ibu kota. Kepala keluarga Tian menghentikan diskusi beberapa tetua, menoleh ke arah Tuan Wu dan berkata, Tuan Wu, di mana Anda? Wu Jun berkata sambil tersenyum aku. Berbeda dengan Feng Xiaoqiu barusan, yang jelas-jelas membenci Lu Fan, tapi tetap berpura-pura menjadi pria terhormat dan membuat orang tertawa. Aku orang yang sangat rendah hati. Beri aku manfaat, aku akan melakukannya. Kepala keluarga Tianjia tersenyum dan berkata tentu saja ada manfaatnya. Tetapi Tuan Wu, saya tidak mengatakan hal buruk tentang Anda. Hanya saja dengan kekuatan Anda, saya khawatir Anda bukan tandingan Lu Fan di pertandingan 1 lawan 1. Alasan mengapa saya meminta Na Feng untuk beristirahat, ini juga alasannya. Bahkan jika Lu Fan terluka sekarang, saya khawatir peluang Anda untuk menang tidak akan terlalu tinggi. Wajah Tuan Wu menjadi sedikit merah, dia terbatuk 2 kali dan berkata, Tuan Tian. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda pasti tidak tahu dari mana saya berasal. Kepala keluarga Tian tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak mengetahui hal ini, mohon pencerahannya. Tuan Wu berkata dengan bangga saya dari alam Zulong. Pernahkah kepala keluarga Tian mendengar 3 kata alam Zulong? Kepala keluarga Tian tersenyum lebih bahagia dan berkata, saya mendengar sedikit tentang hal itu. Tuan Wu, apakah dia berencana mengundang orang-orang dari keluarga untuk datang dan membantu? Wu Jun berkata tidak perlu mengundang, mereka sudah datang ke ibu kota. Tapi aku kalah dari Lu Fan itu, dan aku benar-benar kehilangan seluruh wajahku. Jika aku bisa mendapatkan kembali wajahku kali ini, tentu saja itu akan menjadi hal yang hebat tetapi. Wu Jun sengaja mengeluarkan suara panjang. Kepala keluarga Tian langsung berkata saya hanya butuh bantuan kan. Tidak masalah, saya bilang manfaatnya harus didapat. Tunggu sebentar, saya akan memberi Anda hadiah kecil, dan ketika semuanya selesai, akan ada jadilah hadiah besar. Wu Jun mengepalkan tinjunya dan berdiri dan berkata terima kasih banyak, Guru Tian. Saya akan kembali dan melaporkannya segera. Saya pikir masalah ini pasti akan menjadi kenyataan. Sangat baik, kepala keluarga Tian dan tetua keluarga Tian lainnya mengirim Wu Jun keluar sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Wu Jun keluar dari gerbang Tianjia. Ada senyuman di wajahnya, dan matanya penuh kebencian. Lu Fan, bersenandung. Malam datang dengan tenang. Di halaman belakang keluarga Lu Fan duduk di sebelah Perdana Menteri Lu. Tidak jauh dari situ, Ling Yao mendorong Lu Yin yang pucat untuk berjalan di taman. Mutiara bercahaya di sekitarnya memantulkan malam yang gelap seperti siang hari, dan cahaya bintang menyinari, menambah banyak keanggunan keduanya berbicara dan tertawa, dan mereka tampak sangat dekat. Perdana Menteri Lu, saya minta maaf. Beberapa waktu lalu, saya sibuk dengan segalanya, jadi saya tidak sempat berkunjung. Saya baru saja tiba sekarang, jadi saya harap Anda tidak terkejut. Lu Fan menuangkan secangkir teh untuk Perdana Menteri Lu dan berkata dengan hormat. Perdana Menteri Lu tersenyum dan berkata selama Anda bisa datang. Lu Fan, jangan mengingatnya terakhir kali saya memiliki orang yang mengikuti Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan wanita yang menari di langit. Tapi saya tetap ingin mengingatkan Anda bahwa dia adalah seorang pembudidaya Ibel 15. Bagaimanapun, dia dan Anda bukanlah orang yang sama, jadi semakin jauh, semakin baik. Lu Fan tersenyum dan berkata, saya mengerti. Perdana Menteri Lu mengangguk dan berkata selama Anda mengerti. Anda adalah pemuda yang cerdas. Saya dapat memberitahu Anda beberapa hal secara langsung tanpa menyembunyikannya. Saya juga tahu bahwa Anda berada di sini malam ini tidak hanya untuk mengunjungi Lu Yin, tetapi juga untuk mengunjungi kuncinya mungkin datang ke tempat saya untuk melihat apakah ada berita tentang Wukong Ling. Anda tahu, saya akan menghabisi semua pembudidaya Ibel 15 itu malam ini. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Perdana Menteri Lu, pikiran kecilku tidak bisa disembunyikan dari matamu. Jadi bisakah kamu mengungkapkan beberapa berita kepadaku? Perdana Menteri Lu tersenyum dan memandang Lu Fan pada saat ini,
seorang anggota keluarga Lu berlari dengan cepat dan dengan hormat menyerahkan selembar kertas ke tangan Perdana Menteri Lu. Setelah mengambil catatan itu, Perdana Menteri Lu melihatnya sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, itu tidak sederhana, ini tidak sederhana. Lu Fan, orang kepercayaanmu bukanlah orang yang sederhana. Lu Fan bertanya apa yang bukan metode sederhana. Perdana Menteri Lu berkata 8 dari 10 pembudidaya Ibel 15 yang bersembunyi di kota telah ditangkap dan dihancurkan. Hanya Sekte Hati Ibel 15, Wukongling, dan kelompok orang ini yang benar-benar meninggalkan ibu kota lebih awal. Bukankah menurut Anda ini sederhana? Ah! Lu Fan tiba-tiba menghela nafas lega dan berhenti berbicara. Perdana Menteri Lu menyimpan catatan itu dan tidak membicarakan masalah itu lagi. Menatap ke langit, Perdana Menteri Lu berkata perlahan, Lu Fan, langkah selanjutnya adalah pertarungan sampai mati antara kamu dan Tian Qingyang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lu Fan tidak menunggu Perdana Menteri Lu menjelaskan, dan berkata langsung, jangan khawatir. Saya tidak akan langsung menghabisi Tian Qingyang. Saya berjanji akan menyerahkan nyawanya kepada orang lain. Perdana Menteri Lu mengangguk, lalu menunjuk ke bulan terang di langit dan berkata, lihat, bulan sangat cerah malam ini. Lu Fan tersenyum dan berkata, benar. Perdana Menteri Lu juga tertawa dan berkata, karena tidak ada lagi awan gelap. Keduanya saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Di luar ibu kota, di tepi lautan luas, Wukongling berdiri di tepi pantai, dengan sosok berjubah hitam di belakangnya, memandangi tembok kota yang menghubungkan langit dengan langit. Di depannya, seseorang tergantung di udara. Orang ini tidak lain adalah Wu Hun, pemimpin Sekte Jiwa Ungu yang telah berjalan-jalan di sekitar ibu kota dan tidak melakukan apapun. Perlahan, Wu Hun terjatuh ke tanah. Wukongling membungkuk sedikit dan berkata, Tuan dari Sekte Tanpa Jiwa. Wu Hun berbalik, memandang Wukongling dan berkata, bagaimana kamu tahu aku akan berada di sini? Wukongling tersenyum dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya bertemu secara kebetulan. Mata tanpa jiwa itu penuh dengan senyuman dan berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Wukongling tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu tiba-tiba tersenyum dan membungkuk kepada Wu Hun. Tuan Wu Hun, saya pikir Anda akan mempercayainya. Wu Hun mengambil satu langkah ke depan dan sepertinya bisa melihat wajahnya dengan jelas melalui cadar halus Wu. Perlahan, Wu Hun berkata, Wukongling, kamu sangat mampu. Chang Jie memimpin lusinan orang dari Sekte Zi kami ke ibu kota, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu, Sekte Hati Ibel 15, tidak kuat dalam kekuatan dan memiliki latar belakang rata-rata. Tapi Anda bisa melarikan diri tanpa cedera. Saya mendengar bahwa Anda juga berencana untuk mengubah keluarga Han melawan keluarga Tian. Menghancurkan Han Yuaning, penerus keluarga Han, dan hampir menyebabkan kedua pendekar pedang itu bertemu. Anda jauh lebih mampu daripada Chang Jie. Si idiot itu, Anda tidak hanya kehilangan nyawa Anda sendiri, tetapi Anda juga kehilangan wajah Sekte Jiwa Ungu kami. Anda sangat cakap dan sangat berguna. Wukongling tersenyum dan berkata, Master Sekte, ini hanyalah trik sepele. Bagaimana mereka bisa menarik perhatian Master Sekte? Master Sekte ada di kota pada saat itu. Jika dia melakukan sesuatu dengan santai, dia pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada kita semua. Adapun Chang Jie, sebenarnya adalah kesalahan untuk berpartisipasi dalam seleksi sejak awal, dan kegagalan adalah hal yang wajar. Agaknya, pemimpin sekte juga telah menyadarinya sejak lama. Wu Hun berkata, oh, kalau begitu, beritahu saya mengapa masalah ini salah. Anda tahu, rencana ini adalah rencana cerdas yang diusulkan oleh beberapa tetua Sekte Jiwa Ungu kita. Saya juga telah memilih salah satu yang paling cocok untuk menyelesaikan rencana ini. Manusia tidak punya jiwa. Apa yang salah? Wukongling tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Karena ibu kota ditutupi oleh formasi besar, para pembudidaya Ibel 15 tidak memiliki cara untuk bersembunyi. Kaisar Qinsang benar-benar melihat semuanya, dia hanya tidak ingin memindahkan formasi. Begitu dia bersedia untuk pindah, semua pembudidaya Ibel 15 di ibu kota akan melakukannya. Jangan katakan bahwa Chang Jie akan mati, bahkan jika Anda adalah pemimpin sekte, saya khawatir Anda tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tidak akan ada manfaatnya, dan akan ada bahaya kematian. Tentu saja, strategi semacam ini hanya bisa dikatakan pasti gagal. Agaknya pemimpin sekte tidak menyelamatkan Chang Jie dan yang lainnya di kota. Teman-teman, mungkin karena ini. Ekspresi Wu Hun sedikit berbeda melihat mata Wu yang halus, dia tiba-tiba tertawa. Ini sangat berwawasan luas. Saya khawatir hanya ada segelintir orang dengan wawasan seperti ini di seluruh pembudidaya Ibel 15. Wukongling, jika Anda tertarik, datanglah ke Sekte Jiwa Ungu saya. Sekte Hati Ibel 15 Anda dapat bergabung dengan Sekte Ungu saya Sekte Jiwa dan jadilah murid. Jadilah murid. Anda akan tetap bertanggung jawab dan menjadi pemimpin aula. Bagaimana menurut Anda? Wukongling tersenyum dan berkata, Sekte Guru, inilah mengapa saya ingin menemukan Anda di sini.
Wu Hun menatap Wukongling dalam-dalam dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kamu bukan wanita sederhana. Kudengar pemimpin sebelumnya dari Sekte Hati Ibel 15-mu mati di tanganmu. Wukongling menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan, Master Sekte? Kamu dapat memeriksanya dengan cermat. Master Sekte terakhir kita mati di tangan orang lain dan tidak ada hubungannya denganku. Wu Hun terkekeh dan berkata, saya yakin kamu mati di tangan orang lain. Tapi jika kamu mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu, bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Saya punya firasat jika kamu memasuki Sekte Jiwa Ungu, kamu pasti akan mati di Sekte Jiwa Ungu saya, menyebabkan gelombang besar, mungkin seluruh Sekte Jiwa Ungu akan hancur di tangan Anda. Wukongling berkata dengan tenang, kalau begitu, Master Sekte masih bersedia menerima saya. Mata tanpa jiwa bersinar terang dan dia berkata dengan keras, karena saya telah berbicara, saya akan menerima apa adanya. Ikuti saya kembali ke Sekte. Mulai hari ini, Anda akan menjadi penguasa Aula Hati Ibel 15. Setelah mengatakan itu, Wu Hun melambaikan tangannya, dan sebuah ruang terkoyak secara paksa, memperlihatkan kehampaan hitam pekat di dalamnya. Wu Hun masuk lebih dulu, dan Wukongling melambaikan tangan anak buahnya untuk memasuki kehampaan. Dia melihat ke arah ibu kota untuk terakhir kalinya dan bergumam, Lu Fan, sampai jumpa lagi. Setelah selesai berbicara, Wukongling berjalan menuju kehampaan dengan senyuman di matanya. Ruang itu langsung tertutup dan semua orang menghilang tanpa jejak. Di dalam ibu kota, di sebuah rumah terpencil, seseorang bersandar di sudut, darah mengalir deras. Tangan dan kakinya patah, terdapat bekas luka pedang di sekujur tubuhnya, dan hampir tidak ada satupun kulit yang utuh. Rupanya dia baru saja mengalami pertempuran besar dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Orang ini tidak lain adalah Xing Yuan, yang direkomendasikan oleh Wukongling beberapa hari lalu dan menjadi bawahan Ghostface Changji. Awalnya, Xing Yuan berpikir bahwa perpindahannya dari Sekte Hati Ibel 15 ke Sekte Jiwa Ungu adalah sebuah lompatan maju. Setelah wajah hantu Chang Jie melihat kekuatannya, dia pun memujinya dengan baik dan menganggapnya sebagai saudara. Namun siapa sangka beberapa hari kemudian, dia akan dibunuh. Tim penjaga lapis baja emas itu benar-benar menakutkan. Terutama komandan berbaju besi emas, dia sebenarnya tidak terlalu kuat. Prajurit Tiangang bahkan tidak bisa memblokir 3 gerakannya. Ditambah dengan prajurit keluarga Lu, hampir semua orang yang dibawa oleh wajah hantu Chang Jie musnah. Untungnya, dia memiliki kultivasi yang kuat dan keterampilan yang kuat, sehingga dia bisa berjuang untuk keluar. Sekarang dia telah melarikan diri ke sini dan akhirnya berhasil menyingkirkan para pengejarnya, dia sudah merasa akan kehabisan bensin. Namun hingga saat ini, ia akhirnya mengetahui bahwa dirinya sebenarnya telah ditipu oleh Wukongling. Wanita yang licik. Xing Yuan mengutuk secara diam-diam. Dia pikir dia licik, bijaksana, dan kejam. Bahkan jika dia memasuki jalan Ibel 15, dia tetap harus menjadi raksasa. Namun dia baru saja memasuki jalan Ibel 15. Dia benar-benar mengalami bencana ini. Tetap saja, dia ditipu oleh seorang wanita kecil. Sungguh kehilangan muka. Kejadian ini juga memberinya pelajaran yang mendalam. Jika dia ingin bertahan hidup di antara para pembudidaya Ibel 15, dia harus lebih licik dan lebih kuat. Xing Yuan tersentak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak ke sisi rumah, mengulurkan tangan untuk mendorong pintu rumah. Namun sayang sekali rumah ini sepertinya sulit untuk dibuka, sekeras apapun dia mendorongnya, tetap saja tidak bisa dibuka. Xing Yuan merasa dia tidak bisa menggerakkan tangannya lagi, jadi dia hanya membenturkan kepalanya ke pintu, membuat suara gedoran keras. Anehnya, dia membentur pintu dengan kepalanya, dan setelah beberapa pukulan, pintu terbuka. Kemudian, terdengar langkah kaki, seolah-olah beberapa orang sedang berjalan mendekat. Xing Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat, hanya untuk melihat beberapa lelaki tua berdiri di depannya, dan kemudian mendengarkan beberapa lelaki tua berbicara aneh, siapa ini, sebenarnya datang ke sini, apakah benteng kita telah terekspos? Dia seorang pejuang, ya, sepertinya dia memiliki kultivasi yang cukup bagus. Luka ini, oh, disebabkan oleh teknik penjaga lapis baja emas di istana. Haha, orang ini pasti seorang pembudidaya Ibel 15. Pembudidaya Ibel 15, sama-sama. Kami kebetulan kekurangan banyak kuali, jadi mari kita sempurnakan dia. Oh, jangan sia-siakan, izinkan saya melihat lebih dekat. Hei, orang ini sepertinya telah melewati penghalang yin dan yang. Oh, budidayanya sangat bagus, dan ini adalah tungku yang luar biasa. Lao Liu, rencanamu untuk boneka yang tak terkalahkan itu, saya lihat, itu bisa diimplementasikan. Benarkah atau tidak, coba saya lihat. Ya, ini memang tungku yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Ya Tuhan, kapan Anda memperlakukan kami dengan sangat baik? Saudara kelima, saya pikir Anda bisa mencobanya. Baiklah, ayo kita coba. Setelah mengatakan itu, beberapa lelaki tua menyeret Xing Yuan ke dalam rumah. Xing Yuan,
yang berada dalam kebingungan, mendengar suara beberapa orang tua dan segera berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Kata tungku saja sudah cukup membuat banyak orang merasa takut. Xing Yuan segera mengerti siapa yang dia tabrak. 80% dari orang-orang ini adalah praktisi Qi lainnya. Seseorang yang berspesialisasi dalam mempelajari segala macam omong kosong. Pemurni Qi jenis ini tidak suka memurnikan pil. Saya lebih suka mempelajari binatang buas, boneka, dan hal lainnya. Terutama cara wayang telah menghasilkan banyak pemurni Qi yang gila. Dikenal sebagai dalang. Mereka lebih menakutkan daripada para penggarap Ibel 15. Prajurit Ibel 15 tidak lebih dari membuat boneka dari orang mati, sedangkan yang lebih kuat tidak lebih dari menghabisi orang yang masih hidup di tempat dan kemudian membuat boneka. Namun para dalang ini benar-benar melakukan eksperimen pada manusia yang masih hidup. Setelah mengubah Anda menjadi boneka, Anda masih dapat mempertahankan kesadaran asli Anda. Bagi kebanyakan orang, ini lebih tidak nyaman daripada menghabisi mereka. Namun para dalang tidak akan peduli, satu-satunya tujuan mereka adalah menciptakan wayang yang paling kuat, wayang yang tak terkalahkan. Perjuangan Xing Yuan tiba-tiba berakhir. Seorang Qi refiner dengan santai menamparkan tubuhnya, dan dia segera disegel seluruhnya. Ini adalah segel yang sempurna, kekuatan langit dan bumi terintegrasi tanpa kebocoran, dan berisi jalan tertinggi. Segera, Xing Yuan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Tuan Qiankun. Orang tua ini ternyata adalah Yang Mulia Master Alam Qiankun di antara para pemurni Qi. Dunia ada di telapak tangan Anda, dunia tidak terbatas. Pada titik ini, Xing Yuan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan diseret oleh beberapa pria tua sambil tersenyum. Pintu perlahan tertutup, dan samar-samar, hanya ratapan terakhir Xing Yuan yang keluar dari celah pintu. Kemudian, suara lembut ini melayang tertiup angin dan menghilang di antara langit dan bumi. Keesokan paginya, matahari bersinar hangat dan angin sepoi-sepoi. Lu Fan dan Ling Yao sedang berjalan di jalan, dengan Xiao Hei di bahu mereka dan 13 di belakang mereka. Menyenandungkan sedikit lagu dan berjalan di jalan, saya merasa sangat tidak nyaman. Bagi Tian Qingyang, setengah bulan ini adalah sprint terakhir. Tapi bagi Lu Fan, setengah bulan ini hanya untuk pemulihan. Sekarang, kultivator Ibel 15 telah diratakan. Konon Yang Mulia Putra Mahkota juga dipanggil oleh Yang Mulia tadi malam, mendapat teguran keras, dan akhirnya ditempatkan di sel isolasi. Tempat pengurungan kali ini bukan lagi gunung seni bela diri, melainkan Aula Xiaoling. Minta saja pangeran yang bermartabat untuk menjaga tablet peringatan leluhurnya siang dan malam, sepertinya Yang Mulia sangat serius dengan hal itu. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyusahkan Lu Fan. Setidaknya Lu Fan sendiri tidak bisa membayangkan siapa lagi yang akan datang menghadapinya. Jalanan dan gang ramai dengan orang. Dengan Lu Fan di sisinya, Ling Yao hampir membeli sesuatu yang menarik ketika dia melihatnya, menyeret Lu Fan berkeliling. Lu Fan juga sangat senang, ini adalah kesempatan langka untuk berduaan dengan Ling Yao, yang tentu saja merupakan hal terbaik. Kalau untuk mengeluarkan uang, haha, itu tidak masalah. Dari awal seleksi hingga saat ini, banyak sekali orang yang memberinya hadiah. Hadiah itu saja sudah cukup membuat Lu Fan tidak lagi mengkhawatirkan uang. Lagi pula, Ling Yao bukanlah orang yang menghabiskan uang secara boros. Hobi terbesarnya adalah membeli beberapa gadget, dan dia selalu menawarnya. Langit gelap dan tanah gelap, membuat bos melolong seperti hantu, dan itu membuka mata Lu Fan, ini juga menyenangkan. Lu Fan, kemampuan tak terlihatmu benar-benar bagus. Ada begitu banyak orang, tapi tidak ada yang mengenalimu sebagai pendekar pedang Donghua yang agung, Tuan Lu Fan. Ling Yao menarik lengan Lu Fan dan berkata sambil tersenyum. Lu Fan tersenyum dengan mudah dan berkata, ingin belajar. Aku bisa mengajarimu. Ling Yao berkata tentu saja kamu harus belajar. Ajari saja aku saat kamu kembali. Lu Fan tersenyum dan mengangguk. Mereka sedang mengobrol dengan gembira ketika tiba-tiba Sisan maju dan berbisik Tuan. Dengan sedikit gerakan di ekspresinya, Lu Fan menatap mata aneh 13 dan menyadari bahwa mereka bertiga takut menjadi sasaran. Lu Fan berbisik siapa itu dan di mana. 13 mundur beberapa langkah, berbelok sedikit ke kiri, dan berpura-pura melirik dengan santai. Lu Fan segera mengerti dan menarik Ling Yao ke depan, dia berjalan ke sebuah kios dengan sangat alami dan menanyakan beberapa pertanyaan. Pada saat ini, saya diam-diam melihat ke belakang, dan benar saja, ada beberapa sosok mencurigakan di kiri dan belakang mereka, mata mereka terus-menerus mengarah ke arah mereka. Lu Fan berbisik kepada Ling Yao sepertinya masih ada yang ingin berurusan denganku. Ling Yao, apakah kamu takut? Ling Yao memutar matanya dan berkata, aku pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, dan aku khawatir kali ini tidak akan berhasil. Siapa kamu, Lu Fan, dan berapa banyak orang yang telah kamu sakiti? Lu Fan menyentuh hidungnya dan berkata, aku tidak tahu siapa orang itu. Lupakan saja, siapapun dia. Ayo,
Kita pergi ke suatu tempat dan kita akan selesai ketika mereka datang. Memalingkan kepalanya, Lu Fan berkata kepada 13-13, ikuti dengan cermat. 13 mengangguk penuh pengertian. Dengan mengatakan itu, Lu Fan berjalan maju dengan cepat bersama Ling Yao, dan mereka berdua masih berbicara dan tertawa. Tak jauh di belakang, beberapa sosok memandang Lu Fan dan Ling Yao dari kejauhan. Mereka mengenakan jubah panjang yang menutupi wajah mereka. Meskipun pakaian seperti ini biasa terjadi di ibu kota, sosok licik mereka masih dapat dilihat sekilas oleh 13. Namun, orang-orang ini jelas tidak menyadari bahwa Lu Fan dan Sisan sudah waspada. Mereka mengikuti Lu Fan dan Sisan dari kejauhan, sambil berkata sambil berjalan, apakah kamu yakin itu dia? Itu dia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Seorang pria mengangkat kepalanya dan berkata, matahari menyinari wajahnya, segera menampakkan wujud aslinya. Orang ini jelas adalah Tuan Wu. Tunggu sampai mereka mencapai suatu tempat dengan sedikit orang sebelum menyerang. Ada terlalu banyak orang di jalan. Begitu mereka menyerang, pasukan pertahanan kota akan segera tiba. Lu Fan sendiri memiliki budidaya yang baik dan memiliki reputasi tinggi di ibu kota. Jika Anda tidak dapat menemukannya, di mana tindakannya, saya lebih suka membiarkannya pergi daripada bertindak gegabah. Seorang wanita di sampingnya berkata dengan keras. Pria yang mengikuti wanita itu sedikit mengangguk. Wanita ini tidak lain adalah ibu kandung Tuan Wu, salah satu bos besar di dunia Zulong, Wu Qingcheng. Orang-orang yang mengikutinya semuanya adalah penguasa dunia naga lilin. Wu Jun mengangguk dan berkata dimengerti. Meskipun keluarga Tian telah memberi kita banyak manfaat, kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri di dalamnya, bukan? Kita, orang-orang di alam Zulong, tidak pernah melakukan bisnis dengan kerugian. Wu Qingcheng tersenyum dan berkata itu benar. Anakku yang baik, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Sayangnya, peringkatmu dalam seleksi kali ini rata-rata. Jika kamu bisa masuk 8 besar, tunggu sampai kamu kembali ketika kamu datanglah ke alam Zulong. Saya pasti akan mendorong Anda untuk menjadi pemimpin baru dan menduduki puncak gunung. Wu Jun mengertakkan gigi dan berkata Lu Fan yang penuh kebencian, jika aku tidak bertemu dengannya, aku masih memiliki kesempatan untuk maju ke 8 besar. Ibu, aku ingin mengingatkanmu dulu. Lu Fan ini tidak takut pada jalan malam 100 hantu yang kau berikan padaku. Dia pasti ada semacam teknik khusus. Wu Qingcheng mencibir tidak peduli betapa istimewanya tekniknya, itu tidak bisa menandingi kekuatan absolut. Ketika dia berada di masa jayanya, dia bisa bertarung melawan prajurit Tiangang dan bahkan mengalahkan Ibel 15. Tapi sekarang, lukanya belum sembuh. Di selain itu, saya telah membawa beberapa master untuk membantu. Jika kita tidak dapat mengalahkan prajurit Rilem geng bumi kecil ini, kita berdua tidak akan merasa malu untuk kembali ke alam Zulong. Ikuti kami, jangan biarkan dia lepas dari pandangan kita. Lolos. Semua orang mengikuti jejak Lu Fan. Setelah berliku-liku, Lu Fan membawa mereka mengelilingi jalan-jalan utama dan melewati 1 atau 2 formasi pergeseran langit pada titik tertentu. Saat hendak berbelanja dari siang hingga senja, dan kerumunan di jalanan mulai berkurang. Wu Qingcheng berkata kepada Wu Jun dan yang lainnya hati-hati, dia pasti kembali ke keluarga Han sekarang. Saat hari sudah gelap dan dia melewati jalan yang sepi, kami akan segera mengambil tindakan. Semua orang merespons dengan lembut. Tetapi pada saat ini, Lu Fan tiba-tiba berubah menjadi sebuah gang sempit. Wu Qingcheng dan yang lainnya tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian tampak gembira. Tindak lanjuti, lanjutkan. Wu Qingcheng dan yang lainnya segera mengikuti Lu Fan dan yang lainnya ke gang seperti hantu. Pada saat ini, mereka melihat Lu Fan, 13 dan yang lainnya berjalan ke sebuah kedai minuman. Wu Qingcheng dan yang lainnya segera melirik ke kedai dengan ragu. Apa yang dilakukan Lu Fan di sini? Perlahan tiba di depan kedai minuman, Wu Qingcheng dan yang lainnya melirik lagi. Ini adalah toko kecil yang kumuh, hanya ada bos yang gemuk, beberapa lelaki tua berpakaian sederhana sedang minum, dan Lu Fan. Wu Qingcheng, Wu Jun dan yang lainnya berdiri di depan pintu dan mencibir ini benar-benar kesalahannya sendiri. Dia sebenarnya memilih tempat seperti itu untuk kematiannya. Wu Jun dan yang lainnya mengikuti dengan senyuman di wajah mereka. Pada saat ini, Fatih Dong membawakan sebotol anggur untuk Lu Fan, menaruhnya di atas meja dan berkata, Nak Lu Fan, untuk apa kamu membawa beberapa ekor? Lu Fan tersenyum nakal dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya ingin tetap di sini untuk menghindari pusat perhatian. Fatih Dong mendengus dan berkata, licin. Memalingkan kepalanya, Fatih Dong memandang Wu Jun dan yang lainnya di luar pintu, dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ayo pergi, ayo masuk. Wu Qingcheng memimpin dan melangkah ke kedai minuman. Begitu mereka masuk, mata semua orang langsung terfokus pada mereka. Fatih Dong menyipitkan matanya, memandang Wu Qingcheng dan yang lainnya dan berkata, maaf. Toko sudah kehabisan minuman. Silakan kembali lagi lain kali.
Wu Qingcheng bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Fatih Dong, dia langsung mengedipkan mata ke orang di belakangnya. Segera, beberapa orang di belakang membanting pintu kedai. Wu Qingcheng perlahan-lahan mengeluarkan pedangnya, itu adalah pedang yang ramping, panjangnya lebih dari setengah pedang biasa, dan ada warna merah cerah di ujung pedangnya. Pada saat ini, menara Istana Sembilan Naga Suan muncul dari tubuh Lu Fan, dan dia berbisik pedang merah berwarna-warni. Ini adalah tanda cinta dari Si Fang kepada Wu Qingcheng. Dia adalah Wu Qingcheng. Telapak tangan Lu Fan tiba-tiba bergetar, cahaya terang terpancar dari matanya. Sangat sulit untuk menemukannya dimanapun. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Awalnya, dia meninggalkan kehidupan Wu Jun, berpikir bahwa setelah pemilihan, dia akan memperbaruinya melalui Wu Jun sesegera mungkin, ikuti petunjuk untuk menemukan alam Zulong, dan bunuh Wu Qingcheng. Siapa sangka sebelum dia menyusahkan Wu Qingcheng menemukannya terlebih dahulu, Lu Fan tidak bisa menahan senyum. Wu Qingcheng mengangkat alisnya dan berkata dengan keras, saya di sini hari ini bukan untuk minum. Saya di sini untuk menghabisi orang. Kamu tidak beruntung. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Wu Qingcheng melihat sekeliling dengan matanya. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Tak seorang pun di kedai mengalami perubahan ekspresi. Diperbarui sesegera mungkin. Mereka semua memandangnya dengan acuh tak acuh, seolah sedang menonton kesenangan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya pikirkan. Pemilik toko, Fatih Dong, bahkan menguap dan berkata, teman-teman, tolong jangan berteriak dan bunuh saya di toko saya. Keluarlah dan berjalanlah 10 mil ke timur. Ada arena pertarungan di sana. Kalian bisa pergi ke sana dan bertarung sesukamu. Alis Wu Qingcheng berdiri tegak, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi penuh energi. Momentum tirani menyebar, dan seluruh tubuh Wu Qingcheng sedikit melayang. Kaki berada di kehampaan, udara bagaikan langit dan bumi. Ini adalah penampilan orang kuat di alam Tiangang. Wu Qingcheng menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lalu dia dengan lembut mengayunkan pedangnya ke arah Fatih Dong. Terlalu banyak bicara. Cahaya pedang jatuh ke tubuh Fatih Dong dan juga di meja di depan Fatih Dong. Wu Jun dan yang lainnya semuanya tersenyum. Mereka menunggu untuk melihat bos gendut itu. Darah berceceran 3 kaki dan dia mati di tempat. Namun saat berikutnya, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan Wu Jun dan yang lainnya hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Diperbarui sesegera mungkin. Pedang Wu Qingcheng jatuh, Fatih Dong bahkan tidak bergerak, jadi dia mengambilnya dengan keras. Setelah menerimanya, tidak ada sehelai rambut pun di tubuh Fatih Dong yang rontok, yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah tidak ada bekas pedang di meja di depannya. Tampaknya pedang Wu Qingcheng hanyalah kentut. Lu Fan dan beberapa peminum di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Di antara mereka, Lao Liu tertawa paling keras. Sambil tertawa, dia berkata, Fatih Dong, kenapa kamu dipukul? Orang bilang kamu terlalu banyak bicara. Fatih Dong memandang Wu Qingcheng dengan acuh tak acuh dan berkata, mengapa kamu belum pergi? Kamu harus mati di sini. Wu Qingcheng memandang Fatih Dong dengan ekspresi heran di wajahnya, ekspresinya seperti dia baru saja melihat hantu. Mustahil. Wu Qingcheng berteriak keras. Fatih Dong berkata, saya akan memberi Anda angka 10. Keluar dari toko saya. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi. 10. Mata Wu Qingcheng berkilat marah, dan dia berkata dengan keras, saya tidak percaya, bagaimana Anda bisa menjadi master tersembunyi. Terima serangan lagi dari saya. Seluruh tubuh dipenuhi energi, dan semua perabotan di rumah mulai bergetar hebat. Ekspresi Fatih Dong juga menjadi sedikit dingin pada saat ini. Wu Qingcheng memukul keras Fatih Dong dengan pedangnya lagi. Di dalam cahaya pedang ada sebuah galaksi. Seolah-olah bintang-bintang telah jatuh ke dalamnya dan jalan langit tersembunyi di dalamnya. Pemandangan pedang ini membuat seluruh rambut di tubuh Lu Fan berdiri. Tapi Fatih Dong, silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Tapi dia hanya minum sedikit 9. Begitu kata-kata itu keluar, darah muncrat dari mulut Wu Qingcheng dan dia jatuh ke tanah. Di belakangnya, Wu Jun dan yang lainnya jatuh ke tanah dengan kepala di tangan, dan mereka sangat kesakitan. Di dalam kedai, orang lain menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman di wajah mereka. Wu Qingcheng tampak ketakutan. Dia perlahan bangkit dan terhuyung mundur. Siapa kamu? Siapa kamu? Fatih Dong terlalu malas untuk menjawabnya. Dia berkata dengan tenang 8. Pada saat ini, seorang lelaki tua di toko segera mendapat kabar terbaru. Dia melihat Wu Qingcheng dari atas ke bawah dan berkata, saya pasti dari alam Zulong. Dia memiliki bau gangsterisme yang tidak sedap. Wu Qingcheng berbalik dan menatap lelaki tua itu. Dia melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Kepanikan di matanya menjadi semakin intens. Akhirnya, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Orang tua itu tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak mengenali saya? Orang tua Bishui. 5 tahun lalu, saya pergi ke alam Zulong. Wu Qingcheng berteriak, pembunuh naga. Air jernih. Wu Jun dan yang lainnya,
yang memegangi kepala dan menangis, tiba-tiba menjadi kaku, semakin banyak chapter yang datang, mereka telah mendengar nama ini. Ini orangnya 5 tahun lalu, dia hampir menghabisi seluruh alam Zulong sendirian. Alasannya hanya karena orang tersebut melewati Zulong. Ketika dia berada di dunia, dia dihadang dan dirampok oleh beberapa prajurit Waigang dari dunia Zulong. Wu Qingcheng berteriak pergi. Semua orang bergegas keluar dengan panik. Pada saat ini, mereka tidak peduli apakah mereka menghabisi Lu Fan atau tidak. Menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Orang tua Bishui melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu di sini dan menggangguku tentang kebiasaan minumku, izinkan aku meninggalkan sesuatu dulu. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya berayun keluar dari tangan lelaki tua Bishui, Wu Qingcheng dan yang lainnya segera mengeluarkan kabut darah dari tubuh mereka. Pada saat kritis, Wu Qingcheng melindungi Wu Jun, tetapi beberapa prajurit di belakangnya terbang keluar dari toko dengan beberapa poni, dan tubuh mereka dengan cepat meleleh ke tanah. Wu Qingcheng dan Wu Jun melarikan diri dengan panik. Fatih Dong terkekeh dan berkata, tidak semua orang bisa datang ke toko saya. Lu Fan, jika kamu berani membawa ekor seperti itu lain kali, berhati-hatilah agar kamu tidak bisa meminum anggurku di masa depan. Lu Fan menangkupkan tangannya dan berkata, nak, ingat ini. Terima kasih, senior. Orang tua Bishui terkekeh dan berkata, nak Lu Fan, jika aku jadi kamu, aku akan segera menghabisi 2 orang yang tersisa. Bukankah mereka di sini untuk menghabisimu? Sekarang adalah kesempatan sempurnamu untuk melawan. Lu Fan membungkuk pada lelaki tua Bishui. Bishui mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kamu tahu bagaimana harus bersikap. Lu Fan menoleh ke-13 dan berkata, lindungi Ling Yao. Setelah mengatakan itu, Lu Fan bergegas keluar dari pintu kedai, berubah menjadi aliran cahaya, dan mengejar Wu Qingcheng dan Wu Jun. Di dalam toko, Ling Yao sangat ketakutan, dan dia bertanya kepada Siang Sisan dengan suara rendah, toko macam apa ini? Senja mulai turun, dan segera menjadi gelap gulita. 2 sinar cahaya menerobos jalan-jalan ibu kota. Tiba-tiba, Lu Fan yang berada di belakangnya melemparkan pedangnya yang tajam. Pedang berat itu membentuk busur sempurna dan mendarat di depan Wu Qingcheng dan Wu Jun dengan dentang, menghalangi jalan mereka. Sosok itu segera berhenti, Wu Qingcheng dan Wu Jun, yang menjadi pucat karena ketakutan, menoleh untuk melihat ke arah Lu Fan. Wu Qingcheng mengertakkan gigi dan berkata, Lu Fan, beraninya kamu berkomplot melawanku. Lu Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan keras, aku tidak hanya berencana melawanmu, aku juga ingin menghabisimu. Itu benar-benar bukan nada yang kecil, Lu Fan. Jangan berpikir bahwa sekarang aku terluka, kamu bisa memamerkan kekuatanmu di depan kami. Wu Qingcheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengepalkan pedang warna-warni di tangannya. Wu Jun juga berdiri saat ini, menatap Lu Fan. Lu Fan memandang mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Dilihat dari nafas cepat Wu Qingcheng dan Wu Jun, mereka terluka parah. Dia menepuk bahu Xiao Hei dengan telapak tangannya, dan segera Xiao Hei berhasil merasukinya. Api hitam menyelimuti tempat itu, dan Gang Qi melonjak. Lu Fan mengangkat tangannya dan memasukkan kembali pedang tajam di belakang Wu Qingcheng ke tangannya. Saat ini, kekuatan yang melonjak di tubuh Lu Fan hanya dapat digambarkan dengan kata. Memegang pedang di tangan kanannya, Gang Qi mengembun di tubuh pedang, dan api hitam menempel di sana. Tangan kirinya membentuk telapak tangan, jari-jarinya bergerak sedikit, dan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya mulai berubah. Mereka bertiga berdiri di gang yang sepi. Tiba-tiba, Lu Fan memimpin. Kata gerakan seperti kilat tidak lagi cukup untuk menggambarkan kecepatan Lu Fan saat ini. Bayangannya masih ada, dan pedang Lu Fan telah tiba di depan Wu Qingcheng. Ambil tindakan saja dan Wan Jian kembali ke klan. Mengumpulkan kekuatannya, Wu Qingcheng melakukan pukulan dengan telapak tangannya di udara, dan setetes air mendarat di pedang berat Lu Fan tanpa alasan apapun. Saya tidak tahu dari mana air ini berasal, tetapi air ini dipenuhi dengan dinginnya langit dan bumi. Kemanapun air mengalir, bahkan pedang tajam Lu Fan pun berubah menjadi es, cahaya 9 warna pada pedang Lu Fan benar-benar padam dalam sekejap. Tidak diragukan lagi setetes air ini pasti mengandung ilmu bela diri. Ketika air lewat, pedang Wu Qingcheng juga mengikuti. Pedang panjang itu melewati tetesan air dan menyentuh tubuh pedang Lu Fan, segera, Lu Fan merasakan kekuatan yang sangat tajam dan dingin menyerang seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, Wu Jun juga mengangkat tangannya. Ekspresi Lu Fan bergerak sedikit, dan dia meninju Wu Jun dengan tangan kirinya terlebih dahulu. Ketika tinju jatuh, kaki Wu Jun menyala dengan cahaya 5 elemen, dan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya langsung berubah menjadi postur formasi dan tenggelam ke dalam tubuh Wu Jun. Wu Jun segera jatuh ke tanah, dengan darah muncrat keluar dari mulutnya. Pergelangan tangan kanannya tiba-tiba bergetar lagi, pedang berat tak berujung itu terangkat, dan wilayah Tao terbuka. Segera, kekuatan sedingin es yang melekat pada pedang itu dikalahkan dalam satu gerakan. Belum lagi, pada saat yang sama,
mata Lu Fan bersinar terang, dan dia menggunakan teknik mencuri jiwa. Segera, sosok Wu Qingcheng menegang. Lu Fan menebas dada Wu Qingcheng dengan pedang backhand-nya, dan benar-benar mengirim Wu Qingcheng terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Bang-bang, dua sosok jatuh ke tanah. Wu Jun berbaring di tanah dan memandang Lu Fan dengan ngeri. Wu Qingcheng juga sangat heran, sedikit bingung mengapa tingkat kultivasi Lu Fan begitu kejam. Seketika melompat dari tanah, Wu Qingcheng terbang ke depan, menarik Wu Jun ke belakangnya, dan berkata, cepat. Wu Jun memuntahkan darah dan berkata, Bu, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi. Dia menyegel semua meridianku dengan satu telapak tangan. Sial, dia tampaknya lebih kuat daripada saat kita berkompetisi. Lu Fan mendengar kata-kata Wu Jun dan terkekeh, kompetisi tetaplah kompetisi. Dalam hal hidup dan mati, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan. Lu Fan melirik Wu Jun, dan Wu Qingcheng segera berdiri di depan Wu Jun dan berkata, Lu Fan, jangan pernah berpikir untuk menghabisi anakku dengan gerakan ini. Ada tetesan keringat yang MS dari dahi Wu Qingcheng, dan pembuluh darahnya berdetak terus-menerus. Jelas sekali, dia telah terkena teknik perebutan jiwa Lu Fan, dan dia mencoba menekan lautan kesadaran dengan seluruh kekuatannya. Teknik perebutan jiwa Lu Fan, setelah periode penelitian ini, awalnya menguasai segel Lin Biao. Jika Lin Biao hadir saat ini, dia pasti akan sangat terkejut mengapa Lu Fan menggunakan teknik mencuri jiwa dengan begitu mudah dan sama sekali tidak lebih lemah darinya. Meskipun Lu Fan tidak memiliki pedang Zongtian, dia dapat mencapai efek yang sama dengan mengandalkan Gang Qi yang dia ubah. Dengan senyuman di bibirnya, dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan seperti itu benar-benar dapat mengguncang kesadaran seorang prajurit Tiangang. Mungkin karena Wu Qingcheng terluka parah, atau mungkin karena seorang pejuang seperti Wu Qingcheng tidak memahami apa itu kekuatan jiwa dan di mana lautan kesadaran. Pukulan sukses dan lompatan ke depan. Pedang tajam tanpa ujung menyilaukan, roda kehidupan dan kematian kuat, 4 putaran, alam semesta mendung. Lu Fan langsung menggunakan teknik pedang terkuat yang bisa dia gunakan sekarang. Saat pedang itu keluar, ada energi pedang berwarna putih susu yang menembus langit dan bumi. Wu Qingcheng merasakan ancaman yang kuat, dengan pedang merah berwarna-warni di tangannya, dia menggambar lingkaran air dan berteriak Yang Kuan Zishui. Lingkaran air tiba-tiba melebar menjadi tirai air, menghalangi Wu Qingcheng dan Wu Jun. Energi pedang tirani Lu Fan langsung diserap oleh lingkaran air. Wajah Wu Qingcheng memerah dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ajari dia caranya sendiri. Dengan punggung tangannya, dia memukul Lu Fan dengan pedang lain. Tetapi pada saat ini, Wu Qingcheng tiba-tiba menemukan bahwa sosok Lu Fan telah menghilang, dan awan berwarna-warni menyelimuti mereka berdua. Uji Lian Shen. Suara Lu Fan datang dari segala arah, dan kemudian kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi binatang buas dan terus-menerus menyerang mereka berdua. Mengaum. Auman naga dan auman harimau terdengar sepanjang waktu. Kali ini, Wu Qingcheng tidak bisa lagi melindungi Wu Jun. Binatang 5 elemen besar menginjak Lord Wu dan menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Wu Qingcheng memegang pedang panjang dan terus mundur. Kamu sebenarnya memiliki Qi Refiner untuk membantumu, Lu Fan, kamu sangat jahat. Wu Qingcheng berteriak keras, meraih Wu Jun dan bergegas ke langit. Namun saat ini, angin kencang tiba-tiba naik, dan angin hijau menyelimuti mereka berdua. Seekor binatang buas muncul di angin sambil mengaum. Dalam sekejap, King Feng berubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya dan memaksa Wu Qingcheng dan Wu Jun mundur. Monster angin surgawi, Wu Qingcheng berteriak. Ya, monster yang tiba-tiba muncul menghalangi jalan adalah monster Tian Feng yang ditaklukkan Lu Fan di jembatan Hong. Dapat dilihat bahwa orang ini telah menjalani kehidupan yang sangat bergizi di menara Istana 9 Naga Xuan, dan berat badannya benar-benar bertambah. Saat keduanya mendarat, sosok Lu Fan muncul di belakang mereka seperti hantu. Sebuah pedang ditembakkan, cahaya pedang beredar tanpa suara. Tai Wuxinjue. Reaksi Wu Qingcheng tidak lambat, dan sepotong air menyebar di bawah kakinya, memecahkan kabut warna-warni Lu Fan, dan pedang merah berwarna-warni menusuk langsung ke dada Lu Fan. Engah. Ledakan. Pedang Wu Qingcheng dimasukkan ke dada Lu Fan, dan pedang Lu Fan langsung mengenai Wu Qingcheng. Ekspresi Lu Fan tetap tidak berubah dan pedang menembus dagingnya bahkan tanpa menggerakkan kelopak matanya. Di sisi lain, Gang Jin Wu Qingcheng dihancurkan oleh pedang Lu Fan, dan lengan kirinya sepertinya patah. Dia menggunakan alam di Gang untuk melawan Tiangang, menghancurkan kekuatan Gang yang melindungi tubuhnya dan menghancurkan lengannya. Saya tidak tahu berapa banyak pejuang yang akan terkejut dengan pencapaian ini. Tapi Lu Fan melakukan ini dengan mengandalkan Gang Qi yang solid dan kuat, kekuatan fisik tirani, dan domain Tao pada pedang berat Wu Feng. Setelah Wu Qingcheng memasuki alam Tiangang, dia jarang menggunakan Gang Armor, yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Pedang Lu Fan tidak hanya menghancurkan semua tulang di lengan kirinya,
tetapi pada saat yang sama, aura Lu Fan dengan sedikit kekuatan dunia kecil juga mengalir ke tubuh Wu Qingcheng. Ekspresi Wu Qingcheng terus berubah, dia dengan keras mencabut pedang yang menembus dada Lu Fan, dan memukul leher Lu Fan dengan backhand-nya. Pedang itu jatuh seperti air dari langit, tetapi Lu Fan hanya mundur setengah langkah sebelum menyingkir. Jangan meremehkan setengah langkah ini, Lu Fan harus bekerja keras dan menggunakan satu-satunya jejak kekuatan dunia yang bisa dia gunakan untuk bisa mengalahkan pedang pembunuh Wu Qingcheng. Air di bawah kaki Wu Qingcheng hampir membasahi tubuh Lu Fan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seni bela diri Wu Qingcheng, cara Tian Sui yang lengkap. Lu Fan hanya bisa mengandalkan api di tubuhnya untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, Lu Fan juga diam-diam khawatir. Jika Wu Qingcheng tidak terluka parah hari ini, saya khawatir dia tidak akan memiliki peluang menang yang tinggi jika dia melawan Wu Qingcheng sendirian. Tapi seperti kata pepatah, waktu juga berarti takdir. Sekarang, meskipun Wu Qingcheng masih bisa menggunakan metode Tian Sui, kekuatannya sudah berada di ujung. Setelah Lu Fan melepaskan pedang Wu Qingcheng, dia mengayunkan pedang tajamnya lagi. Kali ini Lu Fan menebas leher Wu Qingcheng. Dalam situasi ini, Wu Qingcheng tidak punya pilihan selain mengandalkan pedang warna-warni untuk memblokirnya. Dentang, senjata dari kedua belah pihak bertabrakan, dan riak kekuatan menyapu Tuan Wu di sebelahnya lebih dari 10 kaki jauhnya. Tanah di jalan tiba-tiba berubah menjadi bubuk, melayang di udara. Keduanya sepertinya telah bertarung dalam banyak gerakan secara berurutan, namun nyatanya, itu hanya terjadi dalam beberapa tarikan napas. Sejak awal pertempuran, tembok dan lantai di sekitarnya telah hancur. Namun baru setelah kemenangan diputuskan di antara keduanya, dinding dan lantai berubah menjadi abu di seluruh langit. Berjalan, Wu Qingcheng berteriak. Wu Jun di belakangnya mendorong dirinya ke atas, melihat sekali, berbalik dan lari, lebih cepat dari siapapun. Lu Fan melihat sosok Wu Jun yang melarikan diri dan tersenyum. Apakah dia benar-benar anak kandungmu? Dia benar-benar berlari begitu cepat. Wu Qingcheng berkata dengan dingin itu karena dia tahu bahwa kamu pasti akan mati oleh pedangku. Kamu tidak memiliki banyak kekuatan sekarang, haha. Begitu Wu Qingcheng selesai berbicara, wajah Lu Fan memerah, dan dia tampak sedikit kelelahan. Lu Fan segera memahami bahwa cahaya air ini tidak hanya sangat dingin, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menelan energi. Wu Qingcheng berkata, seorang pejuang alam di gang berani menantang Tiangang. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun saya hanya memiliki satu nafas tersisa, Anda bukanlah tandingan saya. Lu Fan mengangkat matanya dan terkekeh sungguh. Wu Qingcheng, kamu terlalu percaya diri. Dengan mengatakan itu, Lu Fan menyentuh pinggangnya. Sesuatu muncul di tangannya, dan Lu Fan menelannya tanpa ragu. Hampir seketika, Gang Qi Lu Fan melonjak ke langit, dan itu bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di seluruh tubuhnya, hampir sama kuatnya dengan Tiangang. Wu Qingcheng berteriak, apa yang kamu makan? Lu Fan berkata dengan tenang, pil darah Jing, kamu tidak menyangka. Kamu bisa pergi dan mati. Gang Qi melonjak keluar dari tubuhnya, dan di belakang Lu Fan, bayangan naga muncul. Pemusnahan tebasan Shenlong. Mata Wu Qingcheng membelalak dan dia berteriak keras. 3000 tenggelam, sinar cahaya bertabrakan, dan sebuah ruang berubah menjadi kosong. Di langit, pusaran air yang tidak bisa dijelaskan muncul, dan kekuatan mengerikan menyebar kemana-mana. Tanah berguncang, dan semua orang di toko Fatidong dengan jelas merasakan gerakan tersebut. Fatidong bahkan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini sudah berakhir. Ling Yao berdiri di depan pintu dengan wajah khawatir, terus-menerus melihat keluar. Fatidong tersenyum dan berkata, jangan lihat, Lu Fan-mu akan baik-baik saja. Ling Yao berkata tanpa menoleh, bagaimana kamu tahu? Fatidong tersenyum dan berkata, saya baru tahu. Gang itu berantakan. Wu Qingcheng terbaring di tanah, darah mengalir keluar dari tubuhnya. 10 tulang dan meridian di tubuh semuanya hancur. Namun meski begitu, dia belum mati, bahkan belum koma. Masih menatap wajah Lu Fan, ini menunjukkan tirani orang kuat Tiangang. Lu Fan juga dalam keadaan sangat malu, tidak ada bagian kulit, daging dan darahnya yang utuh, dan ada luka pedang transparan di dadanya, yang telah menembus dirinya. Namun tidak ada yang aneh pada dirinya, seolah-olah tubuhnya sama sekali bukan miliknya. Pedang tajam itu ditusukkan ke tubuh Wu Qingcheng dan dia berkata dengan keras, kamu bisa pergi dan mati. Wu Qingcheng berteriak histeris, Lu Fan, jika kamu menghabisiku, itu seperti memulai perang total dengan alam Zulong. Pada saat itu, akan ada banyak orang kuat yang ingin mengambil nyawamu. Aku tidak punya permusuhan denganmu, kamu menghabisiku, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, dan kita akan melewatinya sekarang, dan mulai sekarang, air di sumur tidak akan mengganggu air di sungai. Lu Fan berlutut, menatap mata Wu Qingcheng dan berkata, apakah menurutmu aku masih anak-anak yang baru saja meninggalkan rumah? Kamu memimpin seseorang untuk mencegat dan menghabisiku larut malam. Masalah ini juga bisa diungkap. Menurutmu aku idiot? Mata Wu Qingcheng bergetar dan berkata, Lu Fan,
kami tidak ingin menghabisimu. Kami hanya ingin menyakitimu. Itu adalah Tianjia, dan kepala keluarga Tianjia telah memberi kami keuntungan, memungkinkan kami untuk menyakitimu. Tujuannya adalah setelah setengah bulan, biarlah Tianjia Qingyang menang dengan tenang. Merekalah pelakunya, bukan kami. Saya bersedia memberikan semua keuntungan yang mereka berikan kepada saya. Lalu saya segera meninggalkan ibu kota dan bersumpah untuk tidak pernah membalas dendam. Kenapa kamu harus melakukannya untuk orang sepertiku yang tidak ada hubungannya denganmu? Orang yang tidak punya keluhan akan mendapat masalah. Lu Fan tiba-tiba tersenyum, dengan sedikit belas kasih di senyumannya. Dia memandang Wu Qingcheng dan berkata, kamu salah. Aku punya dendam padamu, dendam yang sangat besar. Dengan mengatakan itu, Lu Fan perlahan mengeluarkan sesuatu dari ikat pinggangnya dan meletakkannya di depan Wu Qingcheng. Benda ini tidak lain adalah Si Fang Ding yang ditinggalkan oleh guru abadi Si Fang. Saat Wu Qingcheng melihat Si Fang Ding, dia membeku. Warna wajahnya memudar dengan cepat, giginya bergemeletuk, matanya berkedip-kedip, dan dia berkata kamu tahu Si Fang. Lu Fan menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata tepatnya, aku adalah pewaris dari guru abadi Si Fang. Ketika dia menyerahkan kekuatannya kepadaku, keinginan terakhirnya adalah menghabisimu. Orang setia yang dipercayakan oleh orang lain sejak kamu membawa itu ke pintu sendiri, bagaimana mungkin aku tidak menghabisimu? Terlebih lagi, kamu, ibu dan anak, berencana untuk menghabisiku terlebih dahulu. Apa yang menyakitiku? Omong kosong, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah sesederhana hanya menyakitiku? Bahkan jika itu hanya menyakitiku. Jika aku tidak mati, Ling Yao di sebelahku pasti akan mati juga. Semua orang bisa menghabisi pemimpin bandit alam Zulong. Wu Qingcheng menjerit nyaring Si Fang, kamu tidak melepaskanku bahkan jika kamu mati, orang pembawa sial, aku seharusnya menemukan tubuhmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tidak ada manusia yang baik, tidak ada siapapun. Wu Qingcheng berteriak, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur ke Si Fang Cauldron. Pada saat ini, kuali Si Fang bergetar hebat, dan kemudian seberkas jiwa muncul dari kuali. Jiwa ini tidak lain adalah guru abadi Si Fang. Lu Fan terkejut saat melihat roh guru abadi Si Fang. Di dalam tubuhnya, pagoda istana Jiulongsuan bahkan berteriak apa, roh Si Fang Ding sebenarnya adalah jiwa dari guru abadi Si Fang. Pantas saja anak ini menolak untuk berbicara. Ketika Wu Qingcheng melihat semangat guru abadi Si Fang, dia segera berhenti berbicara. Guru abadi Si Fang memandang Wu Qingcheng dengan tenang, dengan jiwa jernih dan cahaya kabur, dan berkata perlahan Wu Qingcheng. Anda dan saya telah bersama selama lebih dari 10 tahun, berkeliling Wuan dan bermain di dunia. Saya awalnya ingin tinggal bersamamu selama sisa hidupku, tapi siapa sangka kamu sebenarnya berencana menghabisi 138 anggota keluargaku hanya demi pil, dan akhirnya menghabisiku di hutan belantara. Kenapa? Hatimu sangat kejam. Wu Qingcheng mencibir dan berkata di dunia ini, hukum rimba adalah hukum rimba. Aku bersamamu hanya untuk ramuanmu. Karena kamu begitu berbakti padaku, kenapa kamu tidak memberiku senji yang halus obat mujarab? Jika kamu memberikannya kepadaku, aku pasti masih berada di sisimu. Tetapi jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku tidak punya pilihan selain merampoknya, menghabisi tidak masalah. Jiwa guru abadi Si Fang berfluktuasi untuk beberapa saat, dan kemudian dia berkata kamu wanita jahat. Tahukah kamu bahwa saya menghabiskan 10 tahun untuk menyempurnakan pil ajaib ini, yang untuk anak-anak kita di masa depan. Ini aku harus buta untuk jatuh ke dalamnya cinta denganmu. Hari ini, datanglah menemuiku di bawah 9 dunia bawah Huangquan. Seluruh tubuh Wu Qingcheng terguncang, dan dia berteriak apa? Kamu bilang kamu akan menyerahkan pil senji kepada anak-anak kita. Kamu berbohong padaku. Guru abadi Si Fang menghela nafas dan berkata mengapa saya berbohong kepada Anda? Anda lupa bahwa ketika saya sedang menyempurnakan ramuan itu, saya pernah memberikan ramuan ini dan memperbaiki formulanya. Saya menyebutnya Xiao Shifang dan Xiao Shifang, menurut Anda apa yang akan terjadi? Menjadi. Cahaya di mata Wu Qingcheng mulai memudar, dan dia bergumam mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Guru abadi Si Fang memandang Wu Qingcheng dengan mata rohaninya yang kosong dan berkata, apakah Anda memberi saya kesempatan untuk memberi tahu Anda? Wu Qingcheng tiba-tiba tertawa 3 kali dan berkata jadi begitu, ternyata kesalahanku sendiri yang membuatku sengsara. Oke, aku akan menemanimu. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan ini, tubuh Wu Qingcheng tiba-tiba meledak dengan energi, tiba-tiba menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Sebelum Lu Fan sempat bereaksi, Wu Qingcheng bunuh diri dan meninggal. Daging dan darahnya dengan cepat berubah menjadi titik cahaya dan menghilang, Lu Fan memperhatikan dengan tenang dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang tajam itu. Guru abadi Si Fang bergumam takdir, cinta seumur hidup, mimpi, dan lagu berakhir. Perlahan,
Jiwa guru abadi Sifang berbalik dan memandang Lu Fan dan berkata, pewaris saya, selesaikan misi yang saya percayakan kepada Anda. Mulai hari ini, rumah saya akan terbuka penuh, dan semua yang ada di dalamnya akan terbuka penuh. Itu milikmu. Pada saat yang sama, aku juga meninggalkan warisan terakhirku padamu, dan aku harap kamu dapat menggunakannya dengan baik. Begitu kata-kata itu keluar, Sifang Ding di tanah tiba-tiba menyala dengan cahaya yang kuat. Dari kuali, sebuah pil perlahan naik. Sungguh obat mujarab yang mempesona, seolah-olah terbuat dari kehidupan dan masih mengeluarkan suara lembut. Ramuan itu memiliki 7 warna dan garis petir di sekujurnya, begitu muncul, aroma ramuan yang menyegarkan menyebar. Pil mesin ilahi, ini adalah pil mesin ilahi. Lu Fan bertanya dengan lembut. Master abadi Sifang menjawab, ya, ini adalah pil mesin ilahi. Suara mendesing. Tiba-tiba, ramuan itu langsung masuk ke luka Lu Fan. Saat berikutnya, Lu Fan merasakan sensasi terbakar di tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan dunia kecil mulai melonjak. Ini bukan pertama kalinya Lu Fan mengalami perasaan ini, situasi seperti ini di mana seluruh tubuhnya terbakar dan nafasnya penuh dengan kekuatan obat. Ini jelas merupakan manifestasi dari ramuan yang secara paksa meningkatkan kultivasi seseorang dan mengubah fisik seseorang. Ini adalah kasus ketika Lu Fan terlahir kembali untuk pertama kalinya. Hal yang sama terjadi ketika saya mengambil Xiao Wuxing dan untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat itu, kekuatannya rendah, jadi pil yang bagus sudah cukup memberikan banyak manfaat baginya. Namun kini, tubuhnya telah mengalami beberapa kali transformasi. Ini pil yang bagus, dan saya sudah meminumnya banyak. Apalagi setelah diubah oleh kekuatan dunia kecil Kaisar Bela Diri, sangat sulit bagi Lu Fan untuk membayangkan bahwa ada pil lain yang bisa membuat kekuatannya meroket lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan bisa merasakan ramuan itu memasuki tubuhnya dan berubah menjadi titik cahaya tak berujung, menyebar ke seluruh tubuhnya. Setengah dari titik cahaya memasuki lautan kesadaran, dan setengah dari titik cahaya tenggelam ke dalam anggota tubuh dan tulang. Kemanapun ia melewatinya, hal itu menyebabkan perubahan drastis. Terutama lautan kesadaran mulai berkembang pesat. Praktisi Qigong masih lebih memperhatikan budidaya lautan kesadaran, antara praktisi Qigong dan pendekar yang memiliki kekuatan yang sama, praktisi Qigong harus lebih kuat dari segi jiwa. Ramuan yang diambil oleh Qi Master sendiri akan memiliki efek meningkatkan lautan kesadaran sampai batas tertentu. Hal ini akan memudahkan mereka dalam mengontrol kekuatan langit dan bumi. Tapi ini pertama kalinya Lu Fan melihat seseorang yang kesadarannya meningkat pesat seperti ini. Dan yang terpenting, Lu Fan merasakan ada jejak kekacauan di lautan kesadarannya. Pil ini sebenarnya memiliki kekuatan kekacauan. Lu Fan langsung sangat gembira. Tidak banyak kekuatan kekacauan yang tersisa di pil Hunyuan. Lu Fan selalu takut obsesi Wu Huang yang bersembunyi di tubuhnya akan menimbulkan masalah lagi. Namun kini, dengan tambahan kekuatan kekacauan ini, ditambah dengan meluasnya lautan kesadaran. Lu Fan yakin bahwa ketika obsesi Kaisar Bela Diri muncul, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dengan senyum ceria di wajahnya, Lu Fan dengan hormat berkata kepada roh guru abadi Sifang, terima kasih, Guru Sifang. Jiwa yang tersisa dari guru abadi Sifang sudah mulai berkibar tertiup angin saat ini, yang merupakan tanda bahwa ia akan segera kembali ke ketiadaan. Mengangguk, roh guru abadi Sifang melayang ke langit malam. Dia sepertinya ingin melihat lagi dunia yang pernah dia tinggali. Oh, hidup ini seperti mimpi. Master abadi Sifang menghela nafas terakhirnya. Jiwa menghilang bersama angin. Lu Fan membungkuk ke langit lagi dan memberi hormat bagaimanapun, pihak lain dianggap setengah dari tuannya. Dia akan selalu mengingat nama Sifang. Menyingkirkan Sifang Ding yang tidak memiliki semangat, Lu Fan perlahan berjalan kembali ke kedai minuman. Menara Istana Sembilan Naga Suan berbicara di dalam tubuh Lu Fan Guru Agung. Saya telah mengikuti Sifang sejak lama. Ketika dia meninggal, saya tidak sesedih saya hari ini. Mengapa demikian? Lu Fan berkata mungkin karena kali ini dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Menara Istana Jiulong Suan berkata mungkin. Sebelum ini, setidaknya aku masih ingat musuh Sifang. Kebencian membuatku mengingat Wu Qingcheng dan Sifang. Tapi sekarang kamu telah membantu Sifang membalas kebenciannya, maka aku harus menggunakan untuk apa mengingatnya. Ingat segalanya tentang dia. Lu Fan berkata mengapa kamu begitu sentimental hari ini? Ini tidak terlihat seperti kamu. Pagoda Istana Jiulong Suan berkata saya khawatir suatu hari nanti, saya akan melupakan Sifang. Lu Fan berkata tidak, bukankah masih ada Sifang Ding dan rumahnya? Ini semua adalah bukti keberadaannya. Jika kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah melupakannya. Menara Istana Jiulong Suan terkekeh dan berkata itu benar. Tuan Besar, Anda benar. Tapi, kami menghabisi Wu Qingcheng, tapi biarkan Wu Jun pergi, akankah terjadi sesuatu? Saya pikir itu sangat jika perlu, menyusul Tuan Wu dan bunuh dia bersama-sama. Memotong rumput tidak menghilangkan akarnya,
tapi angin musim semi akan membawa pertumbuhan baru. Sebelum Lu Fan dapat menjawab, langkah kaki tiba-tiba terdengar. Mendongak, dia melihat penjaga kota datang dengan cepat. Lu Fan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Setelah mencapai tempat yang aman, dia menjawab lari saja. Lagi pula, dia tidak berani tinggal di ibu kota lagi. Jika saya jadi dia, saya akan lari kembali ke alam Zulong dengan jujur. Dan tidak pernah berani melakukannya lagi. Setengah langkah ke ibu kota. Menara Istana Jiulongsuan berkata Tuan Besar, apakah Anda tidak takut dia akan kembali bersama para penguasa alam naga lilin untuk membalas dendam? Lu Fan tersenyum dan berkata sejujurnya, saya tidak takut sama sekali. Jika dia benar-benar berani membawa orang ke sini lagi, dia tidak akan bisa kembali lagi nanti. Pagoda Jiulong Suangong memuji Tuan Yang Agung, saya akhirnya tahu apa itu mentalitas yang kuat. Inilah mentalitas orang yang kuat. Saat itulah gunung runtuh di depan Anda, tetapi wajah Anda tidak berubah. Saat tsunami datang di belakang Anda, pikiranmu tenang. Kamu tenang dalam segala hal, tidak ada yang bisa menyentuh penampakannya, suasana menelan pegunungan, dan matahari dan bulan bisa tersembunyi di dadanya. Lu Fan berkata dengan keras diam. Sanjungan itu terlalu berlebihan. Titik. Ruang belajar kekaisaran terang benderang. Saat itu baru saja larut malam, dan Kaisar Qin Sang tidak terbiasa menyerahkan merek secepat ini. Dia sedang mengobrol dengan Perdana Menteri Lu tentang kejadian baru-baru ini di ibu kota, keduanya duduk berhadapan, bermain catur dan minum teh. Mereka tidak terlihat seperti raja dan menteri, melainkan lebih seperti teman. Yang mulia, orang tua dari Paviliun Feng Tai dan Paviliun Tianxing ingin bertemu dengan Anda. Kaisar Qin Sang tersenyum tipis dan berkata saya mengetahuinya. Jika keluarga Tian tidak dapat menahan amarahnya, seseorang pasti akan datang. Lu King, apakah Anda ingin bertaruh? Saya yakin Tian King pasti akan datang jika dia datang. Bicara tentang persaingan antara Tian Qingyang dan Lu Fan dalam waktu setengah bulan. Perdana Menteri Lu tertawa dan berkata yang mulia, saya tidak berani memasang taruhan ini. Anda telah mengatakan yang sebenarnya. Jika saya bertaruh lagi, saya hanya akan kalah. Kaisar Qin Sang melambaikan tangannya dan berkata Suan. Dengan cepat, seorang lelaki tua dengan perut buncit dan janggut panjang memasuki ruang kerja kerajaan, membungkuk dan berkata saya telah bertemu yang mulia, Perdana Menteri Lu. Perdana Menteri Lu berdiri di samping Kaisar Qin Sang meletakkan bidak catur di tangannya dan berkata, keluarga Tianxing, sudah larut malam, apa yang bisa saya lakukan? Tuan Paviliun Tianxing menyentuh tangannya, mengeluarkan sejumlah kaligrafi dan lukisan dan berkata yang mulia, hari ini saya secara tidak sengaja menemukan harta karun kaligrafi dan lukisan, yang disebut gambar Quoshan yang memblokir langit, yang merupakan peninggalan yang mulia dan Xing. Saya tidak berani memiliki harta semacam ini. Oleh karena itu, saya datang sepanjang malam untuk mempersembahkannya kepada yang mulia tanpa penundaan. Kaisar Qin Sang mengambil cangkir tehnya, tetapi tidak meminta siapapun untuk menerima gulungan itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi di keluarga Tianxing. Katakan saja padaku. Tianxing Gelao memandang yang mulia, lalu Perdana Menteri Lu, dan berkata sambil tersenyum kearifan yang mulia seperti obor. Menteri lama akan berbicara terus terang. Dalam setengah bulan, kompetisi seleksi akhir akan diadakan. Tian Qingyang dari Tianjia akan bertarung melawan Prefektur Donghua, Lu Fan. Hanya saja Lu Fan mendapat bantuan dari makhluk spiritual. Saya merasa ada yang tidak beres. Kompetisi penting seperti itu menarik perhatian dunia. Seharusnya benar-benar adil dan adil. Jadi saya ingin meminta Yang Mulia mengeluarkan perintah untuk pertempuran yang menentukan. Pada saat itu, kita harus bersaing dengan satu orang dan satu pedang. Tidak ada orang luar yang diizinkan, tidak ada ramuan yang diizinkan, dan tidak ada binatang spiritual yang diizinkan. Kaisar Qin Sang tertawa dan berkata itu saja. Jangan khawatir, saya mengetahuinya dan saya yakin. Anda dapat kembali. Tuan Paviliun Tianxing sangat gembira dan segera membungkuk dan berkata terima kasih, Yang Mulia, saya akan pergi. Meletakkan gulungan itu, Tuan Tianxing hampir kehabisan ruang belajar kekaisaran. Perdana Menteri Lu tertawa dan berkata Tian King ini pasti sangat gembira. Yang Mulia, Anda benar-benar berjanji padanya. Kaisar Qin Sang tersenyum dan berkata Anda tidak bercanda, bagaimana bisa itu salah? Jika Anda setuju, Anda setuju. Terlebih lagi, tidakkah Anda berpikir bahwa jika Lu Fan benar-benar membawa binatang spiritual ke lapangan, memiliki binatang roh, dan menyelesaikan pertarungan dengan beberapa gerakan, bukankah itu membosankan? Perdana Menteri Lu mengangguk dan berkata memang benar. Pertempuran yang menentukan harus lebih intens. Kaisar Qin Sang berkata benar. Saya benar-benar ingin melihat di mana batasan kedua orang ini. 10 hari kemudian, keluarga Han, kembali ke gunung. Lu Fan berdiri di depan pintu, bernapas perlahan, dan warna merah di tubuhnya terus bersinar seiring napasnya.
Sejak meminum pil mesin ilahi 10 hari yang lalu, Lu Fan telah mengalami pertumbuhan gila-gilaan dalam kultivasinya selama 10 hari terakhir. Sekarang, gangki di tubuhnya begitu banyak hingga hampir meluap, dan setiap inci otot, tulang, kulit, dan daging di tubuhnya mengeluarkan suara mendengung yang memuaskan. Otot dan tulang berdengung bersamaan, ini adalah keadaan yang dipenuhi kekuatan. Melangkah lebih jauh akan membawa pada terobosan di dunia nyata dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tarik napas, buang napas. Lu Fan memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu antara langit dan bumi. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarmu, wangi bunga melewati hidungmu, langit dan bumi ada di hatimu, dan ada senyuman tipis di sudut mulutmu. 13. Seni bela diri apa yang dipraktikkan Lu Fan? Mengapa itu memberiku perasaan misterius dan misterius? Ini seperti ketika tuanku mendemonstrasikan seni bela diri meditasi kepadaku. Ling Yao memiringkan kepalanya dan bertanya. Sisan menggelengkan kepalanya perlahan, jika dia bisa mengerti, budidayanya akan hampir sama dengan Lu Fan. Di samping mereka, Chu Xing, Chu Tian, dan kakak laki-laki senior semuanya memandang Lu Fan dengan penuh perhatian, termasuk Lin Biao. Sejak mereka pindah ke belakang rumah Han, mereka memperhatikan bahwa Lu Fan berlatih di depan pintu setiap hari. Tapi pada awalnya, hanya Sisan dan Xiao Hei yang menonton. Tapi sekarang, semua orang telah mengetahui bahwa menonton Lu Fan berlatih, rasanya seperti dia bisa melihat seni bela diri. Jadi kelompok orang ini akan memindahkan kursi mereka untuk menonton tepat waktu setiap hari, seolah-olah Lu Fan telah menjadi pemandangan yang indah. Saat Lu Fan bergerak, orang lain akan mengikutinya untuk melihat apakah mereka bisa mencuri sesuatu dari tuannya. Lu Fan terkadang tahu bahwa semua orang memperhatikannya berlatih, jadi setiap kali dia berlatih Tai Wuxinjue, atau Wan Xiang Invisible, dia dengan sengaja bergerak lebih lambat, dan kemudian lebih lambat. Setelah jangka waktu ini, kakak senior dan yang lainnya telah memperoleh banyak hal. Lu Fan sendiri membuat kemajuan besar setiap hari. Klik, suara tajam terdengar dari tubuh Lu Fan, seolah ada sesuatu yang pecah. Segera setelah itu, 5 warna cahaya berkumpul di atas kepala Lu Fan, seolah membentuk cincin 5 elemen, dan perlahan jatuh ke arah kepala Lu Fan. Ketika menyentuh rambut Lu Fan, cahaya kuat muncul dari lingkaran 5 elemen dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menutupi tubuh Lu Fan. Kulit, daging, dan darah Lu Fan mulai mengalami perubahan halus, seolah-olah dia sedang berlatih dengan kekuatan 5 elemen, dan tanda samar 5 elemen mulai muncul di tubuhnya. Meski tidak jelas, namun sudah bisa dilihat dengan mata terbuka. Ini jelas merupakan tanda memasuki alam Tiangang, tetapi Lu Fan tampak sangat tenang dan tenang. 5 elemen cahaya menghilang, dan aura seperti batu mulai muncul dari tubuh Lu Fan. Kekuatan prajurit biasa berbentuk kabut, namun prajurit yang lebih kuat dapat mengembangkannya menjadi bentuk air. Tapi kalau soal membuatnya terlihat seperti batu, sebenarnya tidak banyak. Ini adalah perwujudan dari kekuatan yang kokoh, dan sampai batas tertentu, dapat mencerminkan kekuatan seorang pejuang. Pada saat ini, gangki di tubuh Lu Fan hampir mencapai batas prajurit Rilem Geng Bumi dalam hal tingkat pemadatannya. Satu langkah lebih jauh adalah kekuatan tak terbatas prajurit Tiangang, yang tidak terlihat. Lu Fan perlahan membuka matanya, melihat telapak tangannya, dan bergumam terobosan lagi. Sambil tersenyum sedikit, dia meninju tangannya. Ketika gangki keluar, debu di tanah tetap tidak bergerak, tetapi 100 kaki jauhnya, aliran gangki meledak dari tanah, langsung mengubah batu besar menjadi bubuk. Dengan berpikir, gangki menyebar, dan seseorang dapat menembus jauh ke dalam tanah dan melihat berbagai macam batu dan serangga di dalam tanah. Sekilas, kakak tertua dan yang lainnya merasakan sengatan. Jelas Lu Fan tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi mereka hanya merasa bahwa mereka tidak dapat melihat ke arah Lu Fan sampai Lu Fan menghentikan tatapan matanya. Selamat, saudara muda Lu Fan. Anda telah membuat terobosan lagi. Ini adalah pertama kalinya Anda membuat terobosan. Selama ini, Anda hampir meningkatkan kultivasi Anda 1 tingkat setiap 2 hari. Kakak senior Chu Xing tersenyum. Kakak senior Chu Tian tampak iri dan berkata, saudara muda Lu Fan, ramuan ajaib apa yang kamu minum untuk meningkatkan kesehatanmu begitu cepat? Apakah kamu masih memiliki ramuan ini? Jika ya, berikan aku 1. Kakak senior berkata dengan serius, saya juga menginginkannya. Lu Fan terkekeh 2 kali dan berkata, oke, kamu sudah cukup melihatnya, kamu bisa berlatih. Saya ingin menstabilkan kultivasi saya. Jika saya terus menerobos seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikan kekuatan saya, kekuatan. Semua orang pergi sambil tersenyum, dan tidak ada yang menganggap serius kata-kata Lu Fan. Hanya bercanda, Lu Fan adalah pejuang dengan kendali kekuatan terkuat yang pernah mereka lihat. Pukulan itu hanya mengenai suatu benda di udara dan melesat ke depan dengan seluruh kekuatannya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh prajurit biasa. Kakak laki-laki tertua dan yang lainnya semuanya pergi,
Tapi Lin Biao berdiri diam. Chu Xing dan Chu Tian saling memandang tanpa berkata apa-apa dan membiarkan Lin Biao tinggal. Namun, Ling Yao mengedipkan mata pada Lu Fan dengan murah hati. Lu Fan tersenyum dan mengangguk. Segera, hanya Lu Fan dan Lin Biao yang tersisa di depan rumah Lu Fan. 13 juga dibawa pergi oleh kakak laki-laki tertua. Selama periode ini, dia menjadi batu latihan kakak tertua. Menurut kakak tertua, dia menyukai orang yang tetap diam bahkan setelah dipukul. Duduk, Lu Fan berkata pada Lin Biao. Lin Biao berpakaian tidak biasa hari ini. Dia mengenakan pakaian wanita untuk acara langka. Setelah mandi dan berdandan, Lin Bian, yang terlihat hampir seperti laki-laki, benar-benar memiliki sedikit feminitas, yang mengejutkan Lu Fan. Lin Biao tidak sopan dan langsung duduk. Dia langsung ke intinya. Lu Fan, seberapa jauh kultivasimu telah mencapai level geng bumi sekarang? Tingkat ke-7 atau ke-8, atau sudahkah kamu mencapai puncak geng bumi? Lu Fan tersenyum dan berkata, apakah ini penting? Anda secara alami akan melihatnya ketika saya melawan Tian Qingyang. Ngomong-ngomong, haruskah saya memanggil Anda Nona Chuling sekarang, atau haruskah saya terus memanggil Anda Lin Biao? Lin Biao mengerutkan kening dan berkata, kamu harus memanggilku Lin Biao. Aku sudah lama berhenti menggunakan nama Chuling. Lu Fan mengangguk dan berkata, baiklah, Nona Lin Biao. Apakah ada hubungannya dengan saya? Lin Biao mengertakkan gigi dan terdiam beberapa saat, lalu dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Lu Fan dan berkata, aku tidak sepenuhnya memahami kata-kata yang kamu tulis kepadaku terakhir kali. Aku tahu ini pasti teknik yang sangat ampuh. Ini berguna bagi saya. Ini sangat berguna, tetapi saya benar-benar tidak memahaminya. Saya ingin mengundang Anda untuk datang ke sini hari ini dan memberi saya satu kata lagi. Lu Fan tersenyum dan berkata, ini masalah sepele. Dengan mengatakan itu, Lu Fan menulis kata di tangan Lin Biao. Lin Biao menatap Lu Fan dan berkata, apakah kamu bercanda? Mengapa nama satu karakter lagi? Kamu bahkan dapat menulis 2 karakter. Lu Fan berkata keterampilan ini tentang melihat melalui karakter ini. Jangan tanya saya juga berlatih setelah melihat melalui karakter ini. Jadi saya hanya bisa menulis karakter ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada senior saudara Chu Xing mereka. Mereka semua telah mempraktikkan kata ini. Lin Biao memutar matanya dengan liar dan berkata, saya tahu, Anda hanya menindas saya karena bakat bodoh saya dan dengan sengaja mencoba menggugah selera saya dengan teknik ini. Tidak bisakah Anda menjelaskan kepada saya cara mempraktikkannya? Lu Fan berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Baiklah, datang dan lihat hasil latihan saya. Mungkin ini bisa membantu Anda. Dengan mengatakan itu, Lu Fan mengambil tangan Lin Biao dan mengubah gangki miliknya menjadi bagian dari kekuatan jiwa, yang diserap ke dalam tubuh Lin Biao. Lin Biao dengan hati-hati merasakan kekuatan jiwa Lu Fan dan tiba-tiba berseru ini. Lu Fan tersenyum dan menarik tangannya, apakah kamu mengerti? Mata Lin Biao bersinar terang dan dia berkata, pantas saja kamu tidak takut dengan teknik perebutan jiwaku. Ternyata kamu memiliki kekuatan semacam ini untuk melindungi tubuhmu. Teknik itu bahkan bisa membantuku menghabisi teknik perebutan jiwa lainnya. 1 set seni sihir telah selesai. Ada sedikit kegembiraan dalam ekspresi Lin Biao. Lu Fan bertanya sambil tersenyum, saya ingin bertanya, di mana Anda mempelajari teknik perebutan jiwa? Apakah menurut Anda ada teknik lain yang serupa dengan ini? Lin Biao berkata, ya, ini adalah teknik yang saya dapatkan dari seorang kultivator Ibel 15 setelah nyaris lolos dari kematian. Mirip dengan itu, ada serangkaian teknik penghancur jiwa lainnya. Apakah Anda ingin melihatnya? Lu Fan berkata dengan heran, tentu saja. Lin Biao tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Lu Fan dan berkata 10 botol ramuan, suan dan atau lebih. Lu Fan memandang Lin Biao dengan tercengang dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki ramuan itu? Lin Biao tersenyum dan berkata, kakak laki-lakimu yang baik, Han Feng berkata begitu. Mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah pedagang ramuan besar dan kamu memiliki rumah prajurit roh abadi. Kamu masih bisa mendapatkannya hanya dengan ramuan misterius. Lu Fan tersenyum pahit dan mengeluarkan 10 botol ramuan dari tangannya dan meletakkannya tepat di depan Lin Biao. Lin Biao tampak terkejut dan berkata, kamu benar-benar memilikinya. Lu Fan hampir muntah darah, gadis kecil ini meminta harga tinggi untuk perasaannya. Sebelum Lu Fan sempat bereaksi, Lin Zuo mengambil 10 botol ramuan, mengeluarkan pelat besi dari tangannya, dan melemparkannya ke Lu Fan. Begitu dia mengambilnya, Lu Fan merasakannya dingin saat disentuh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat serangkaian latihan lengkap yang direkam dalam naskah kecil biasa di pelat besi. Seni yang mencuri jiwa dan menghancurkan jiwa. Sekilas, wajah Lu Fan dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata yang disebut metode mencuri jiwa hanyalah paruh pertama dari metode ini. Paruh kedua bab ini adalah tentang tekadnya yang menghancurkan jiwa yang bahkan tuannya Wu Chen tidak mengetahuinya.
Setiap kata seolah membawa kekuatan untuk mengejutkan lautan kesadaran. Tetapi Lu Fan, yang telah mempraktikkan reinkarnasi hidup dan mati dan satu Yuan Dao Jue, memiliki banyak pengalaman dalam menangani hal ini. Dalam sekejap, dia telah menghafal seluruh latihannya. Setiap kata, setiap gerakan sepertinya terukir dalam di benaknya. Lu Fan kini dapat dikatakan memiliki ingatan fotografis dengan sekali pandang dan 10 baris, inilah manfaat perluasan lautan kesadaran. Setelah mengingat semuanya, Lu Fan membalik pelat besinya. Di belakangnya sebenarnya ada beberapa karakter besar yang sepertinya ditulis dengan darah. Sekte Setan Hati Dao, teknik dan teknik rahasia. Jika Anda berlatih di sekte ini, siapapun yang menyebarkannya akan mati. Sekte Setan Dao Xin, Lu Fan bergumam. Teknik ini ternyata adalah teknik ajaib dari Dao Heart Demon Sect. Mungkinkah Master Wu Chen mencuri teknik tersebut dari tangan sekte Dao Xin Mo? Atau apakah itu, seperti Lin Biao, teknik sihir yang diperoleh di rumah pembudidaya Ibel 15 tertentu? Lu Fan mengangkat alisnya. Lu Fan sama sekali tidak memikirkan masalah yang tidak dapat dia pahami untuk saat ini. Sambil memegang pelat besi, Lu Fan dengan hati-hati memahami misteri teknik ini. Saya tidak akan membicarakan teknik perebutan jiwa di paruh pertama artikel, ini hanya tentang mengejutkan lautan kesadaran. Namun tekad yang menghancurkan jiwa di paruh kedua chapter ini benar-benar membuat Lu Fan takjub. Ternyata kungfu masih bisa dilatih seperti ini. Harus dikatakan bahwa para pembudidaya Ibel 15 benar-benar mencoba yang terbaik untuk mengambil jalan pintas dalam pelatihan seni bela diri mereka. Mereka dapat memikirkan teknik apapun yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa bermanfaatnya bagi orang lain. Misalnya, keterampilan pikiran penghancur jiwa dengan jelas menggunakan lautan kesadaran lawan untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri, guna mencapai tujuan menjadi lebih kuat dengan cepat. Sederhananya, inilah yang dilakukan oleh latihan ini. Naik dan gunakan teknik perebutan jiwa untuk menyetrum orang tersebut terlebih dahulu, sehingga orang lain tidak dapat bergerak, lautan kesadaran bergetar, dan tidak ada pertahanan. Kemudian, gunakan tekad penghancur jiwa untuk menelan lautan kesadaran lawan. Teknik ini sangat kejam. Lu Fan ingin melihat apakah dia bisa mempraktikkan teknik ini. Mana yang bisa digunakan, dan mana yang tinggal dicermati dan dipahami. Jika Anda bertemu dengan seorang kultivator Ibel 15 yang mempraktikkan teknik semacam ini di masa depan, Anda harus bersiap. Serangkaian mantra sihir secara mengesankan mencatat lebih dari selusin cara untuk menghancurkan lautan kesadaran lawan. Termasuk segel lautan kesadaran yang dikembangkan Lin Biao untuk membuat orang membatu, serta selusin metode lainnya dengan tingkat kematian yang mencengangkan. Misalnya dapat menimbulkan halusinasi, membuat orang kehilangan keenam inderanya, dan sebagainya. Metode-metode ini saja sudah cukup untuk memberikan banyak manfaat bagi Lu Fan. Dia awalnya mengira bahwa serangan jiwa hanyalah cara mengintimidasi yang membosankan dan membosankan. Di luar dugaan, sebenarnya ada banyak sekali pintu di sini. Buka matanya. Lu Fan tampak bahagia dengan senyuman di wajahnya. Di sebelahnya, Lin Biao melihat Lu Fan masih melihatnya dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. Lu Fan, bisakah kamu berlatih teknik ini sekarang? Lu Fan melirik Lin Biao tetapi tidak menjawab. Saat ini, suara Han Wushuang terdengar. Lu Fan, apakah kamu masih berlatih? Seseorang sedang mencarimu. Lu Fan mengembalikan pelat besi itu kepada Lin Biao, berdiri dan melihat ke kejauhan. Segera, Han Wushuang dan sosok yang dikenalnya muncul di depan mata. Pangeran kedua, Qin Fan, terlatih Tati perlahan dan berkata sambil tersenyum, saudara Lu Fan, sudah lama tidak bertemu. Lu Fan melangkah maju untuk menyambutnya, membungkuk dan berkata, Yang mulia, Pangeran kedua. Mengapa Anda datang kepada saya? Ketika Lin Biao melihat pangeran kedua Qin Fan, dia mendengus, melambaikan tangannya dan pergi. Qin Fan tampak bingung dan bertanya, siapa wanita ini? Han Wushuang menjawab dengan canggung, Yang mulia, dia adalah Lin Biao. Anda juga harus mengenalnya. Dia memiliki sifat yang agak menyendiri. Lin Biao. Qin Fan sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Menunjuk ke arah kepergian Lin Biao, dia berkata, apakah kamu berbohong padaku? Apakah Lin Biao seorang wanita? Lu Fan tersenyum dan berkata, Yang mulia. Saya tahu bahwa ketika dia masih kecil, ekspresinya mirip dengan Anda. Qin Fan terkejut dan berkata, oh, tidak mudah bagi seorang putri untuk mencapai 4 besar. Dia harusnya memiliki kesabaran, ya, dia harus melakukannya. Saat dia berbicara, mata Qin Fan bersinar dengan cahaya aneh. Han Wushuang dan Lu Fan saling memandang. Pangeran kedua Qin Fan sepertinya tertarik pada Lin Biao. Lu Fan terbatuk sedikit dan berkata, Yang mulia ada di sini hari ini. Mengapa Anda ada di sini? Qin Fan kemudian mengalihkan pandangannya dan berkata, saudara Lu Fan. Hari ini, istana mengadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan gadis suci dari kerajaan Dewa Utara.
Saya di sini untuk mengundang saudara Lu Fan, dan omong-omong, Nona Lin Biao dan kepala keluarga Han akan pergi ke Yaochi bersama. Hadiri jamuan makan. Han Wushuang terkejut dan berkata orang suci dari kerajaan Dewa Utara. Pangeran kedua Qin Fan berkata sambil tersenyum ya, dikatakan bahwa orang suci baru dari kerajaan Dewa Utara begitu cantik sehingga dia dapat menaklukkan seluruh negeri. Di kerajaan Dewa Utara, banyak orang yang tergila-gila padanya, hanya untuk melihatnya. Kali ini dia datang dari jauh, dan kerajaan Wuan kita tentu saja ini tentang menghibur orang dengan baik. Minum anggur dan jamuan makan adalah hal yang normal. Lu Fan berkata saya mengerti. Hanya saja untuk hal seperti ini, saya harus menyusahkan Yang Mulia untuk datang dan mengundang Anda secara pribadi. Lu Fan sangat ketakutan. Apakah Anda ingin berangkat sekarang? Qin Fan berkata perjamuannya diadakan di malam hari, tapi sekarang Anda bisa mampir ke pusat kota dan melihat mobil orang suci dari kerajaan Dewa Utara. Dia seharusnya perlahan memasuki kota di bawah pengawalan penjaga lapis baja emas. Han Wushuang tertawa dan berkata, saya juga ingin melihat acara besar seperti itu. Qin Fan tersenyum dan berkata kalau begitu kita akan bertemu lagi malam ini, saudara Lu Fan. Kamu sudah duduk bersamaku saat itu, dan kita berdua bersaudara akan minum-minum. Lu Fan mengangguk setuju dan dengan hormat menyuruh pangeran kedua Qin Fan pergi. Keduanya mengantar Qin Fan keluar dari gerbang keluarga Han dan masuk ke kereta sebelum berhenti. Lu Fan tersenyum dan melihat sosok Qin Fan yang pergi dan berkata orang suci dari kerajaan Dewa Utara, saya sangat ingin bertemu dengan yang ini. Han Wushuang menepuk bahu Lu Fan dan berkata, anak baik. Kapan kamu menjadi saudara pangeran kedua Qin Fan? Lu Fan tersenyum pahit dan berkata, Paman, lebih baik tidak membicarakan masalah ini. Han Wushuang tersenyum dan berkata jika kamu tidak menyebutkannya, jangan menyebutkannya. Aku akan memanggil para orang menyebalkan itu ke sini sekarang. Mereka pasti juga ingin melihat orang suci dari kerajaan Dewa Utara. Setelah mengatakan itu, Han Wushuang meraung orang suci dari kerajaan Dewa Utara ada di sini. Jika Anda ingin melihatnya, pergilah ke jalan sekarang. Suara itu melayang di atas keluarga Han, dan tiba-tiba seluruh keluarga Han merasa seperti meledak. Orang suci dari kerajaan Dewa Utara ada di sini. Apakah dia cantik? Di mana? Di mana? Aku akan melihatnya sekarang. Apa itu orang suci? Bisakah kamu memakannya? Titik. Sekelompok murid keluarga Han bergegas keluar seperti gelombang binatang buas. Tidak lama kemudian, Lu Fan melihat sekilas Han Feng dan yang lainnya bergegas keluar. Han Feng berteriak orang pembawa sial, saya di sini untuk menemui orang suci. Haha, saudara muda Lu Fan, datang dan ikut saya untuk menemui orang suci. Kakak senior Chu Xing dan yang lainnya juga kehabisan. Han Wushuang meraih Han Feng dan berkata, orang lain boleh pergi, tetapi kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu sudah selesai berlatih 3 perangkat latihan yang kuberikan padamu? Han Feng segera berlutut di depan ayahnya, memeluk pahanya dan berkata, ayah kandungku, tidak bisakah kamu berlatih lagi ketika kamu kembali? Lu Fan tersenyum dan berkata paman, biarkan dia pergi. Belum terlambat untuk berlatih teknik ini lagi setelah kembali. Han Wushuang masih ragu-ragu, tapi Han Feng langsung berdiri, menyeret Lu Fan dan melarikan diri. Sambil berlari, Han Feng berteriak keras cepat, semua tempat bagus akan diambil oleh orang lain. Ling Yao juga bergegas dan meraih kerah baju Lu Fan. Bepergian dengan cara ini benar-benar dapat menghemat waktu dan tenaga. Semua orang berlari menuju jalan-jalan di pusat kota, semuanya bergegas untuk melihat wajah sebenarnya dari orang suci dari negara Dewa Utara. Saat ini, jalanan di pusat kota dipenuhi orang. Orang suci dari kerajaan Dewa Utara sedang duduk di dalam gerbong dan berkata sambil tersenyum penduduk kerajaan Wuan sangat antusias. Tetapi mereka pasti tidak mengira bahwa saya telah berada di ibu kota selama berhari-hari. Di sebelahnya, lelaki tua itu tersenyum dan berkata Nona, mengapa Anda ingin mengungkapkan identitas Anda saat ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus menunggu sampai seleksi selesai? Orang suci itu tersenyum dan berkata saya tidak bisa menahannya. Setelah melihat pertarungan antara 4 besar, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 610.